Hai, Melanie di sini, dan aku sedang menunggu dengan harap-harap cemas mendengar hasil pameran sains tahun ini. Aku tahu, aku mungkin tak terlihat seperti tipikal anak yang suka belajar, tapi aku sangat serius dengan sekolah. Oh, tunggu dulu. Pemenang pameran sains sekolah West High 2023 adalah Harry Silver. Itu artinya pemenang kedua adalah Melanie D'Angelo. Selamat untuk kalian berdua. Silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Astaga, aku tak percaya aku nomor 2 darinya lagi. Kita selalu bergantian tukar posisi pertama dan kedua di setiap papan peringkat sejak kami masih kecil. Sangat tak adil. Lihat dia, yang dia lakukan hanyalah berpesta dan melakukan lelucon konyol. Tapi dia masih masuk daftar kehormatan, sementara aku harus belajar siang malam untuk mempertahankan nilai A. Ibu lama sekali. Keributan apa yang terjadi di sana? Ini butuh dirayakan. Bagaimana menurutmu kawan-kawan, Oliver, Garden? Ya, astaga, bisa tidak kalau pelankan sedikit saja? Jika dipikir-pikir, orang seperti Harry punya segalanya, sementara aku hanya punya ibu di sisiku. Oh, ibu datang tepat waktu. Ayah meninggalkan kami untuk wanita lain beberapa waktu lalu. Jadi ibuku berjuang setiap hari menjadi ibu tunggal. Dia pasti sangat sedih dan kesepian, jadi aku tak pernah menyebut ayah lagi. Kasihan ibu. Semakin aku merasa iba pada ibu, semakin aku marah pada ayah. Hanya sahabatku Izzy yang tahu soal ini, karena kau tahu sangat sulit membuka diri jika kau berasal dari keluarga yang berantakan. Untungnya ada satu hal di dunia ini yang bisa meningkatkan semangatku, sama halnya dengan denyut jantungku. Di hari-hari yang kelam dan gelap ini, gebetanku yang menawan, Cameron. Tahun terakhir SMP hampir usai, jadi aku harus segera mengambil tindakan dengan Cameron cepat. Masalahnya, setiap kali aku dekat dengannya, perusak kesenangan muncul entah dari mana untuk mempermalukanku. Dia terus memanggilku Melanin karena kekurang itu dan tak hentinya menggangguku. Kami tak pernah akur, tapi serius, apa masalahnya di akhir-akhir ini? Dia terlalu menggangguku, dan kenapa hanya aku? Aku tak percaya semua orang menganggapnya murid teladan. Bagiku, Harry tak lebih dari serangga yang paling mengganggu. Baiklah, rambut, make up, gigi yang putih bersih, cek. Aku akan mencobanya lagi hari ini, menunggu Cameron di lokernya dengan surat cintaku di tangan. Segera saat kulihat wajahnya yang menawan, kuhela nafas panjang lalu kupasang senyum termanis. Tapi tiba-tiba, seseorang merusak rambutku dari belakang. Aduh, aku berbalik untuk melihat pelakunya. Harry, kau tampak panas, dan itu juga menimbulkan aliran listrik juga. Sekarang kau bisa isi daya ponselmu dengan rambutmu, berterima kasihlah padaku nanti. Ya Tuhanku, tak ada yang boleh lihat tatanan rambut Medusa ini. Rencanaku untuk mengaku gagal lagi, bahkan sebelum dimulai, semua berkat si badut Harry itu. Tunggu, bukankah itu ayahku? Dia sedang jalan keluar dari ruang kepala sekolah dengan wanita yang jauh lebih muda. Dan seorang anak laki-laki seumuranku. Dari info yang kukumpulkan, mereka bilang kalau anak laki-lakinya akan masuk sini. Melihat bagaimana ayahku mulai hidup baru dengan keluarga barunya, aku tak tahan merasa kasihan pada ibu. Ini semua karena kesalahan wanita itu. Andai dia hilang saja, semuanya bisa kembali seperti dulu lagi. Tapi itu hanyalah angan-angan, dan aku serta ibuku harus bertahan dengan kehidupan yang tak bahagia dan membosankan ini hari demi hari. Fudu untuk pemula? Apa ada kekuatan gaib yang mendengarkanku? Ini kedengarannya jawaban dari masalahku. Aku segera memesan buku itu. Aku mulai belajar segala jenis mantra dan ritual di dalamnya segera setelah paket itu sampai. Boneka Fudu menarik. Hari berikutnya aku pergi menemui Izzy secepatnya. Hei, aku terpikir untuk gunakan boneka Fudu ke istri baru ayahku agar orang tuaku kembali bersama. Bagaimana menurutmu? Apa itu benar-benar berhasil? Kurasa tidak. Hei, Rabu. Maaf. Hei, hentikan Rabu. Harry Silver, tamatlah riwayatmu. Tapi, tunggu dulu. Kau tahu tidak, kita bisa mencobanya. Harry akan jadi kelinci percobaan yang sempurna. Apa? Dia? Dia hanya bersenang-senang sendiri. Bagaimana kalau Fudu itu benar-benar bekerja? Harry tak pantas menerimanya. Ya, kurasa tidak. Kalau begitu mari kita buat boneka untuk bocah laki-laki kita. Membuat boneka itu mudah, tapi yang sulit itu mendapatkan rambut subjekku. Dan pastinya aku tak akan dekati Harry secara fisik. Bahkan jika ada orang membayarku. Jadi, kupakai papan Ouija. Itu akan membantuku memecahkan kode lokernya. Di sana pasti ada beberapa helai tersangkut di sisi rambut mahal yang dia simpan di dalamnya. Tapi tak satu pun kombinasi itu berhasil. Ini sudah yang ke-10 kalinya. Bagaimana dengan ini? Mari kita lakukan. Tapi hanya ada buku-buku di dalamnya. Membosankan. Kalau begitu, ruang ganti tim. Aku pasti akan temukan sesuatu di seragamnya. Mari kita lihat. Harry Silver, ini dia. Aha, dapat. Aku hendak kabur dari lokasi saat tiba-tiba kulihat anak laki-laki hanya dengan handuk melingkar di pinggangnya. Aku berlari cepat menuju pintu dan berlari lurus melewati lorong. Itu hampir saja. Oke, aku masih harus rampungkan boneka Fudu itu. Dan selesai. Dengan bersemangat kutunjukkan Izzy karyaku kemarin malam. Cukup bagus kan? Ada rambut Harry juga. Apa? Bagaimana kau tahu itu benar-benar punya Harry? Bagaimana kalau itu milik orang lain? Ya, aku...
Hei, apa kalian dengar ada orang mesum bermata panda menyelinap di sekitar ruang ganti cowok kemarin? Pergilah! Tapi jangan khawatir, mulai hari ini kita akan gantian jaga pintu masuk untuk menangkapnya. Oh, sungguh kebetulan. Kau cocok dengan deskripsi pelakunya, Melanin. Tapi pasti kau bukan orang mesum itu, kan? Aku sangat marah. Kurasakan asap keluar dari telingaku. Kuharap tatapanku bisa membunuh anak manja itu. Mel, kau meremas lengan boneka itu. Itu akan putus. Waduh, salahku. Berikutnya kulihat Harry ada perban di seluruh lengan kanannya. Tunggu dulu, apa aku yang melakukan itu? Merasa bersalah dan penasaran, aku mendatanginya. Hei, ada apa dengan lenganmu? Lenganku sakit sejak kemarin, entah kenapa. Dokterku bilang tak ada yang salah, tapi aku terus merasa seolah ada yang meremasnya dengan sangat kuat. Itu terjadi lagi. Oh, seram. Itu artinya boneka itu sungguh ajaib. Aku langsung lari untuk memberitahu Izzy, dan tentu saja dia juga sangat kaget. Tapi tunggu dulu, arti yang suka ikut campur? Berapa lama dia sudah berdiri di sana? Cowok ini jelas telah mendengar semuanya. Dia terus menggapai bonekaku. Tak boleh, dia akan ceritakan ke seluruh sekolah soal itu. Lalu tiba-tiba, Harry duduk di sebelahku. Melanie, lenganku sakit. Suapi aku. Apa yang dia lakukan sekarang? Apa dia tak lihat aku sedang sibuk? Tepat di saat itu, Arti merebut bonekaku. Serahkan padaku. Tidak, Arti. Tidak. Tidak dengan susu di mulut. Ups, maaf. Tiba-tiba aku merasa mual. Itu lebih dari cukup untuk membuat kami semua benar-benar yakin. Tapi mungkin sebaiknya aku berhenti. Aku sungguh merasa bersalah menyeret Harry ke dalam hal ini. Sore itu saat aku hendak membuang boneka itu ke tempat sampah, kulihat Cameron berjalan ke arahku. Apakah Natal datang lebih awal? Hei, aku penasaran apakah kau? Ya, aku sudah menunggu sekian lama untuk hari ini. Seorang okultis? Apa? Maksudku, Arti bercerita tentang boneka voodoo milikmu. Jadi, kukira kau mungkin tahu sedikit tentang mantra cinta. Tapi jika itu tidak benar, aku minta maaf. Kau butuh mantra cinta untuk apa? Lalu dia mengungkapkan dia ingin memantrai gebetannya, Regina. Jadi selama ini aku tak punya peluang dengannya sama sekali, tapi hei, mantra cinta kedengarannya ide yang cemerlang. Aku bisa pastikan juga bersatunya kembali orang tuaku. Tentu saja, tapi aku perlu rambutmu dan juga Regina, serta beberapa barang pribadimu agar mantra bisa bekerja. Terang saja akan kugunakan barangnya, tapi pada mantra cinta untukku. Dan kalian tahu apa yang kuberikan padanya? Semuanya sampah dengan beberapa bulu anjing pudelku. Beberapa hari kemudian, kutemukan sebuah kotak hadiah di lokerku. Dari Cameron. Mantraku bekerja, aku akan punya pacar, dan menyatukan kembali keluargaku. Tapi sebelum bisa kulakukan rencana yang telah lama kutunggu itu, Arti datang padaku dengan permintaan sulit. Membuat boneka voodoo untuk Brad, siswa pindahan yang menempatkan dirinya sebagai laki-laki kejam yang tangguh. Kedengarannya berbahaya, dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tak gunakan voodoo lagi. Tak percaya padaku? Lihat sendiri. Kemudian kuikuti dia dan menyaksikan siswa lain diganggu anak laki-laki yang jauh lebih besar. Hei, bukankah itu anak tiri ayah? Oke, Brad ini pantas mendapatkannya. Jadi aku setuju untuk membantu Arti. Hari berikutnya aku datangi Brad setelah kelas di mana dia biasanya cari masalah dengan murid lainnya. Aku berhasil menyelinap di belakangnya dan mengambil sehelai rambut. Oh tidak, ketahuan. Dengan cepat ku taruh rambut itu di boneka. Sebaiknya ini berhasil. Ayolah, kenapa ini tak bekerja? Dan kenapa sekarang? Makhluk kecil menjengkelkan. Stop! Aku tahu suara itu. Syukurlah, kau sentuh dia maka kau akan menyesal. Ya, kami akan menelpon polisi. Brad hanya mencibir lalu pergi. Phew. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Dan Harry, kukira lenganmu terluka. Kemudian Harry dan Izzy akhirnya memberitahuku kalau voodoo itu tak pernah manjur. Izzy tahu kalau Harry hanya menggodaku karena dia menyukaiku. Itulah kenapa dia berusaha mencegahku melakukan voodoo padanya. Tapi dia tak berhasil, jadi dia lalu beritahu Harry semuanya. Jujur, menurutku usahamu itu cukup menakjubkan. Jadi aku berakting seolah itu berhasil untuk menghiburmu dan diriku sendiri. Aku hendak mengakhirinya, tapi saat kau bersikap baik padaku dan bertanya tentang lenganku, kuputuskan untuk melanjutkannya. Oh, ya Tuhan. Sahabatku telah berteman dengan musuh bebuyutanku. Selama ini, di belakangku? Apa aku ini lelucon bagimu? Kenapa kau kesini? Untuk menertawakanku lebih dari yang sudah kau lakukan? Karena aku cemas saat ku dengar kau mengincar Brad. Melanie, kau cewek terpintar di sekolah. Aku tak paham kenapa kau lakukan semua tipu muslihat bodoh ini. Ya, kau bersikap aneh akhir-akhir ini. Sejak kapan kau percaya tahayul? Pilihan apa lagi yang kupunya? Voodoo atau apapun harganya, aku harus satukan kembali orang tuaku. Dan berandal Brad itu adalah anak tiri ayahku. Dia pantas menerima apapun yang terjadi padanya karena telah hancurkan hidupku. Kau tahu apa lagi? Kalian berdua, pergi dari hadapanku selamanya. Lalu aku bergegas pergi. Setelah hari itu, aku tak lagi bicara pada Izzy, dan gangguan tanpa henti dari Harry akhirnya berhenti. Tapi jujur, kurasakan sedikit kehampaan tanpa mereka, terutama dengan adanya karya wisata sekolah yang akan datang.
Tentu saja aku tetap ikut, lagi pula siapa yang butuh mereka? Ini kesempatanku dan Cameron untuk lebih dekat, karena sekarang kami rutin bicara. Ini akan jadi perjalanan terbaik yang pernah ada. Aku bukan tipe outdoor selama ini, tapi apakah camping melibatkan tugas fisik sebanyak ini? Hampir selesai. Apa-apaan itu? Bukankah dia sudah berada dalam mantra cintaku? Maksudku, dia bahkan memberiku hadiah. Aku masih terkejut saat Cameron datang untuk membantu masalah tenda. Terima kasih. Tak perlu, tak cukup aku berterima kasih. Mantramu itu bekerja dengan sangat baik. Apa maksudmu dengan itu? Kemudian entah dari mana, Izzy menepuk pundakku. Aku berusaha memberitahumu, mereka berdua sudah saling goda sejak beberapa waktu lalu. Kurasa Cameron hanya perlu mantramu untuk sedikit dorongan spiritual. Itu artinya, tak ada satupun yang pernah berhasil? Sama sekali tak ada harapan menyatukan kembali keluargaku? Merasa terpuruk, aku menangis dan berlari pergi. Aku berlari tanpa melihat lalu menabrak. Brad? Melanie kan, tepat yang ingin kutemui. Atau sebaiknya kusebut, adik tiriku tersayang. Apa ibumu mengirimmu ke sini? Lepaskan aku dan menjauhlah. Hahaha. Aku membayangkan betapa menyedihkannya dia pasti sampai ditinggal suaminya. Hahaha. Jika ini di waktu yang lain, aku akan balas melawan. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sudah kehilangan semua keinginanku melakukan apapun sekarang. Tak disangka, kulihat seseorang menerjang Brad dan mendaratkan pukulan brutal di wajahnya. Kubilang aku akan membuatmu menyesal menyentuhnya. Aku harus menghentikan Harry sebelum dia mengacaukan wajah Brad hingga tak bisa dikenali. Ini saatnya kita pergi dari sini. Kenapa kau datang menolongku setelah semua yang kukatakan? Aku cukup terbiasa dengan sikap dinginmu. Lagi pula bahasa cintaku adalah mengikutimu kemana-mana dan menggodamu sampai kau memperhatikan atau marah padaku. Konyol. Aku tahu. Di sisi lain, kurasa kau tahu kalau vudu itu tak ada gunanya. Ya, jadi aku terpikir mantra cinta untuk membuat orang tuaku kembali bersatu. Lalu keluargaku akan menjadi utuh dan bahagia lagi. Tapi sekarang aku tahu, tak ada yang namanya sihir. Kenapa tidak? Sihir itu nyata dan berada dalam dirimu, dan itu disebut memaafkan. Itu tak bisa menghukum mereka yang menyakitimu dan orang yang kau sayang, tapi akan membantumu melepaskan rasa sakit dan penderitaanmu. Apa yang ingin kau sampaikan? Maksudku, tak ada sihir yang bisa membuat ayahmu kembali, tapi suatu hari rasa sakit yang ditimbulkan padamu tak akan lagi terasa sakit. Pada akhirnya, kau dan ibumu akan sembuh dan jalani kehidupan bahagia tanpanya. Aku tak pernah menyangka laki-laki konyol ini adalah tipe filosofis dan dewasa, tapi kurasa dia benar. Aku begitu terjebak dengan kepahitanku sendiri sampai aku tak sadar kalau melanjutkan hidup adalah sebuah pilihan. Saat ibu menjemputku, akhirnya kuputuskan untuk bertanya padanya tentang ayahku. Tak disangka, ibu memberitahuku kalau tentu itu menyedihkan pada awalnya, tapi sesungguhnya ia baik-baik saja belakangan ini. Hidup memang wajar mengalami pasang surut. Selama kita menyambutnya dengan tangan terbuka, semuanya akan jadi baik pada akhirnya. Lagi pula, ayahmu akan memiliki kehidupan yang ia inginkan, sementara kita melanjutkan hidup kita. Ternyata aku adalah satu-satunya yang mengejar masa lalu selama ini, padahal apa yang sebenarnya aku butuhkan adalah ketenangan. Kata-kata ibu sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri masa sulit ini. Tahun terakhirku sebagai murid SMA cukup mengesankan. Brad tak lagi jadi masalah semenjak dia mencicipi kepalan tangan Harry. Apa sudah kuberitahu kalau kami jadi trio sahabat? Paling tidak untuk saat ini. Harry tak pernah hentikan kejahilannya, namun alih-alih merasa jengkel seperti sebelumnya, kurasa dia malah sangat menggemaskan dan menawan. Oh, cium saja sudah. Izzy? Bel sudah berdering, tapi di sini aku masih terjebak dalam kelas kimia. Pak Evans tak berhenti mengoceh soal ujian besar yang akan datang. Abigail, kau tahu apa itu ikatan, kan? Itu mudah, ayahku selalu membahasnya sepanjang waktu. Surat utang AS, obligasi Jepang. Itu merupakan obligasi finansial. Kita sedang membicarakan ikatan kimia, demi Tuhan. Cukup mendekati, bisa saya dapat kenaikan nilai? Cukup. Pergi dan temui wali kelasmu sekarang. Ini tak bisa diterima. Astaga, suasana hatinya yang buruk pasti menular ke sesama dewasa. Karena Bu Garcia juga buruk suasana hatinya. Jadi, Abigail, aku akan menjadwalkan pertemuan dengan ayahmu. Ayahku? Tak, dia akan marah dan mengambil semua kartu kreditku. Ini sungguh tak bisa dibiarkan lagi. Nilai-nilaimu menurun. Aku janji, aku akan sungguh-sungguh belajar kali ini. Kumohon, biar kubuktikan itu dengan nilai sempurna di tes berikutnya. Ujianmu berikutnya, kita lihat. Tampaknya ujian akhir pelajaran kimiamu dalam 2 minggu lagi. Itu sempurna, lagi pula aku perlu waktu untuk mencerna semua pengetahuan yang sudah kupelajari. Dan, krisis terhindarkan. Sekarang, di mana Norma? Aku butuh terapi belanja dengan sahabatku. Jadi aku punya 2 minggu untuk menyelesaikan masalah ini. Maksudku, kau bisa saja jajarkan banyak materi di kurun waktu itu. Tidak, Norma. Aku harus cari tahu apa yang perlu kubeli sebelum ayahku memblokir kartu kredit. Tepat saat itu, pelayan di dekat sana tiba-tiba tersandung dan menumpahkan jus jeruk ke Norma dan tas channelnya yang baru dibeli. Oh tidak, tapi yang mengejutkanku, dia hanya tersenyum dan mempersilahkan pelayan itu pergi. Apa itu tadi, Norma? Apa yang merasukimu? Cinta, kurasa? Ini masih terlalu dini, tapi aku jatuh cinta, Abby. Bukankah dunia begitu membuai dan indah? Kau sepertinya bahagia? Tunggu dulu,
Bu Garcia kan lajang. Jika kutemukan orang yang spesial nantinya akan terlalu teralihkan untuk menelpon ayahku mengadakan pertemuan. Iya, aku rasa. Atau kau bisa belajar sungguhan? Jangan konyol. Pak Evan juga lajang. Sekali dayung 230 terlampaui. Jadi keesokan paginya aku masuk ke klub kimia Pak Evans untuk memata-matainya. Mau dengar lelucon? Menurutmu apa yang dikatakan 0 pada 8? Ikat pinggang yang bagus. Hei cewek, boleh tidak aku jadi poton dari elektronmu dan membuatmu menjadi bersemangat? Tolong seseorang selamatkan aku. Hei, Callum, kau terlambat datang ke pesta. Kami sedang bersenang-senang di sini. Kau pulang bersamaku atau dengan Bu Garcia hari ini? Bu Garcia? Hai, Hank. Ibuku pulang larut malam dari sekolah hari ini, jadi... Si Callum ini anak laki-laki Bu Garcia? Aku yakin datang ke tempat yang tepat. Pak Evans kemudian memberi penjelasan membosankan mengenai beberapa keadaan materi. Setelah menggambar keseluruhan labirin dengan simbol-simbol aneh dan lainnya di papan, dia tanya apa ada pertanyaan. Ini kesempatanku. Oh, bagus. Penasaran adalah pintu masuk pengetahuan. Silakan, Abigail. Saya penasaran, apa Anda suka teh atau kopi? Oh, dan juga apa Anda tipe penyuka anjing atau kucing? Bisakah kau memperhatikan pelajaran? Callum, sebagai murid berprestasi, kurasa kau bisa membantunya. Tentu saja dia mau, Pak Evans. Laki-laki malang, dia sama sekali tak sadar dia telah terpilih untuk rencana utamaku. Siapa sangka dia adalah anak laki-laki Bu Garcia. Jadi, Callum, ya kan? Kau tahu ibumu sebenarnya adalah wali kelasku. Ya, aku tahu itu sudah sejak lama sekali. Tunggu, apa? Kau sudah tahu tentangku? Bagaimana mungkin tidak? Murid dengan nilai terendah di setiap kelas. Kau topik favorit ibuku untuk makan malam. Itulah kenapa aku di sini. Belajar untuk mengubah topik makan malam ibumu. Bisa kau membantuku dengan itu? Tidak, aku tak tahu apa rencanamu, tapi jauhkan aku dari itu. Tak mungkin kubiarkan rencana ini gagal, jadi kuputuskan untuk mengikuti Callum ke perpustakaan sepulang sekolah untuk cari tahu lebih lanjut tentang Bu Garcia. Ups, sungguh suatu kebetulan. Tak menyangka kau ada di sini. Kukira kau belajar dengan ibumu sepanjang waktu. Kami hanya orang biasa yang lakukan hal lain selain belajar. Kau tahu, membaca, nonton film, ngobrol. Kukira kau dan ibumu hanya membaca buku-buku tertentu. Malah sebaliknya. Kami berdua suka Victor Hugo. Bagaimana denganmu? Sejak kapan kau tiba-tiba tertarik dengan kimia? Aku? Kenapa tidak? Aku selalu punya ketertarikan besar pada kimia. Cara semua zat berinteraksi satu sama lain sungguh menakjubkan. Ikatan kimia, kau tahu? Jika kau setertarik itu, maka ya, aku akan membuatmu jadi ahli kimia. Tapi pertama, kau mungkin mau coba baca bukumu dengan cara yang benar. Apa dia baru saja katakan dia akan membantuku dengan pelajaran kimia? Kenapa naluriku mengatakan kalau masalah akan segera datang? Aku pulang ke rumah membawa informasi berharga Callum mengenai ibunya dan memasukkan surat cinta yang sangat murahan. Iya, tentu saja atas nama Pak Evans. Dan memutuskan untuk mengirimkannya secara langsung. Siapa sangka orang setegas Bu Garcia punya sisi lembut untuk novel romantis Victor Hugo. Dari tempatku bersembunyi, kulihat Callum membuka pintu dan mengambil surat itu. Oke, target pertama kena. Keesokan harinya dengan bersemangat aku mengintip ke ruang guru untuk memeriksa Bu Garcia. Tapi kenapa ada kepala sekolah di sini? Dan di tangannya adalah surat cinta itu. Kau yang menderita karena kau mengasihi. Kasihilah lebih banyak lagi. Mati karena cinta berarti hidup di dalamnya. Dari David. David Evans? Maaf Pak Bryce, sebenarnya itu adalah tugas sastraku. Salah alamat. Bagaimana mungkin surat itu akhirnya berada di sana? Callum jelas mengambil surat itu. Kuputuskan untuk menyelipkan surat itu langsung ke tas Bu Garcia setelahnya. Lebih baik cari aman daripada menyesal. Beberapa hari kemudian, aku juga perlu mengirim ke Pak Evan surat cinta yang lain. Hanya saja, Callum sedikit terlalu bertekad untuk mengubahku menjadi ahli kimia. Dia memastikan catatan itu terpatri di otakku. Memberiku pertanyaan pada topik tersebut seperti agen FBI menginterogasi kasus yang sulit, dan bahkan matanya tertuju padaku tiap kali aku bereksperimen. Aku tak punya waktu tersisa untuk rencanaku. Kau tahu apa yang baru saja kusadari? Kau sebenarnya tak seburuk itu dalam belajar, hanya butuh perhatian lebih. Seolah aku peduli, kapan dia meninggalkanku sendiri supaya aku bisa jatuhkan sasaran lainnya. Tepat saat itu, Pak Evans tiba-tiba memanggil Callum ke ruang diskusi di sebelah. Aku harus pergi, selesaikan oksidasi itu. Ingatlah untuk mengukur dengan hati-hati dan jangan alihkan pandanganmu barang sedetik saja. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Segera setelah dia pergi, aku menyelinap ke ruang Pak Evans dan meletakkan surat itu ke dalam tasnya. Tapi saat aku hendak pergi, sesuatu menyita perhatianku. Potret Pak Evans saat masih muda. Astaga, apakah terlalu banyak belajar dan tak ada yang menyayanginya membuat rambutnya rontok selamanya? Dia punya banyak sekali buku di sini. Beberapa di antaranya adalah karya Victor Hugo. Sepertinya Pak Evans dan Bu Garcia ditakdirkan untuk satu sama lain. Oh, sial. Eksperimen itu. Aku berlari kembali ke lab dan menuangkan semua zat itu. Tapi itu aneh. Apa yang kubilang padamu? Semua waktu yang dihabiskan untuk eksperimen ini hanya untuk melihatnya terbakar. Oh, tunggu. Zat keunguan apa ini? Mauvais.
Kita tak sengaja menciptakan warna mauve. Kau sangat brilian, Abby. Aku tak begitu tahu apa yang terjadi, tapi apakah kurasakan pipiku jadi merona? Apa yang merasukiku? Aku tak tahu kalian berdua bisa akrab secepat itu. Sebaiknya jangan terlalu mencolok di depan umum. Melihat Hanks membuat kami berdua jadi merah padam dan tersentak kaget. Itu hanya candaan, tapi entah kenapa hatiku berdebar-debar. Setelah insiden itu, Callum sepertinya tak lagi begitu kesal denganku. Malah, dia cukup perhatian. Dia dengan sabar mau menjelaskan semua yang tak ku mengerti dan membereskan eksperimen kami. Benar-benar ada chemistry yang luar biasa saat bersama. Waktu 2 minggu pun segera tiba, tapi anehnya semua pertanyaan tak sulit sama sekali. Aku tahu semua jawabannya, semuanya tentang topik yang kubahas dengan Callum. Kemudian di hari itu, aku sedang berjalan saat Callum mendekat ke arahku. Pak Evans bilang kau lolos ujian. Aku tahu kau bisa melakukannya. Abby, jika kau suka, apa kau mau pergi keluar nonton film? Abby, berita mengejutkan. Aku baru lihat Pak Evans dan Bu Garcia bergandengan tangan di taman sekolah. Ada kemajuan. Aku dan Norma berubah jadi lumba-lumba kegirangan ketika ekspresi senang Callum berubah. Kalian bicara apa? Ibuku dengan siapa? Pak Evans, kau seharusnya berterima kasih. Itu rencananya untuk mencarikan ibumu pacar yang baru. Rencana? Apa itu yang kau maksud kecintaan akan pelajaran kimia? Memangnya kenapa? Itu berhasil ya kan? Ini tak akan terjadi. Tak boleh. Apa masalahmu? Kenapa kau tak ingin ibumu bahagia? Sungguh egois. Callum tak bisa menjawabnya lalu pergi dengan gusar. Dia mengacuhkanku sejak itu, dan kuputuskan untuk mencari pasangan lab yang baru. Ya, itu jika Hank berhenti menghalangi. Kenapa dia selalu ikut campur? Aku memberinya tatapan sinis tapi dia hanya mendorong Callum ke arahku. Terima kasih kembali. Untuk apa? Callum bahkan tak melihat mataku. Aku merasa tak enak pada Callum. Kurasa tak seorang pun ingin melihat orang tua mereka mengencani guru kimia mereka, ya kan? Mengapa ambil pusing? Aku seharusnya senang karena rencananya telah berhasil. Ada apa dengan Callum? Kenapa dia bersikap seolah seseorang sudah membobol rumahnya atau semacamnya? Sebenarnya, ayah Callum meninggalkan mereka beberapa tahun yang lalu. Sejak itu, dia bersumpah tak akan biarkan seorang pun menyakiti ibunya lagi. Itulah kenapa dia sangat menentang rencana perjodohanmu. Itu sangat menjelaskan. Tapi tunggu, bagaimana kau tahu soal rencana perjodohan itu? Hank mulai berkeringat sementara Norma terus mengedipkan mata padanya. Hei, kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku? Jangan bilang padaku. Tidak, kami tak pacaran. Kami... Kau sendiri yang memberitahu, bodoh? Itu masuk akal. Esok paginya, Bu Garcia tiba-tiba sakit dan Bu Flowers masuk untuk menggantikan. Berbeda dari wali kelas kami yang tegas, Bu Flowers tak banyak mengajar dan sepertinya cukup santai dengan apapun yang kami lakukan di kelas. Hebat, ya kan? Iya, akan demikian jika dia tak terus menggoda Pak Evans. Pak Evans tak terlihat nyaman dengan Bu Flowers sama sekali. Dia jelas berusaha keras untuk memenangkan hatinya. Kasihan Bu Garcia, dia terlihat sangat senang dengan Pak Evans sebelumnya. Rencana besarku tak mungkin sia-sia. Aku harus lakukan sesuatu. Jadi, ku buat lagi surat cinta pengingat atas nama Bu Garcia, yang pasti akan membuat hati Pak Evans berdebar-debar. Tapi aku sedang menyelinap ke bangkuku saat Bu Flowers muncul. Abigail, apa yang kau lakukan? Kenapa kau lakukan ini? Pak Evans itu pria idamanku, bukan dia. Tidak, bukan. Pak Evan dan Bu Garcia jelas tercipta untuk satu sama lain. Jelas? Ku perintahkan kau ambil itu sekarang juga. Dia dambaan hatiku. Milikku. Tidak, bukan. Pak Evans menatap Bu Garcia dengan penuh arti, bukan Anda. Ini tak bisa diterima. Hukuman. Itu tak adil, Bu Flowers. Anda tak bisa menghukumnya tanpa alasan. Kau adalah anak laki-laki Garcia, ya kan? Ingin jadi pahlawan yang menyelamatkan sang putri? Hukuman untuk kalian berdua, sekarang. Bu Flowers lebih mirip Bu Tirani. Guru macam apa yang menyuruh muridnya bersihkan jendela sebagai hukuman? Jendela bodoh ini sudah mematahkan punggungku. Dan Callum yang bersikap seperti Frosty si manusia salju padaku tak ada gunanya. Kau menyebabkan semua karena dirimu sendiri. Apa? Kalau kau tak berikan surat cinta ke kepala sekolah sejak awal, Pak Evans dan ibumu sudah resmi jadian. Aku dan ibuku baik-baik saja sendiri. Siapa yang keras kepala sekarang? Hank sudah memberitahuku semuanya. Aku paham kau kesal, tapi apa kau pernah memikirkan tentang apa yang diinginkan ibumu? Dia jelas terlihat senang dengan Pak Evans. Callum tak berkata apapun, tapi aku bisa tahu dari matanya yang berkaca-kaca dia berpikir keras tentang hal ini. Saat aku dan Callum akhirnya terbebas dari hukuman, Hank dan Norma bergegas masuk. Kami baru dengar kalau Bu Garcia mengalami keracunan makanan. Dia baik-baik saja, tapi Bu Flowers sepertinya akan menggantikannya seminggu lagi. Kenapa aku merasa kalau Bu Flowers ada hubungannya dengan ini? Ia mengunjungi ibuku kemarin dan membawakan kaserol. Itu dia, Bu Flowers pasti sudah meracuni Bu Garcia supaya bisa menggantikannya. Tapi ini makin tak terkendali. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kalau kita publikasikan semua surat cinta itu secara online supaya seluruh sekolah tahu tentang Bu Garcia dan Pak Evans? Maksudku, jika kau tak masalah? Callum tak mengatakan apapun dan hanya mengangguk. Kami segera bergegas ke ruang IT tapi komputernya dikunci. Biar ku urus, aku tahu kata sandinya. Dengan bantuan Callum, kami memposting di forum sekolah dan coba tebak. Semua orang tersipu dengan cerita cinta Bu Garcia dan Pak Evans. Menggemaskan, ya?
Kami kemudian pergi mengunjungi Bu Garcia, tapi Bu Flowers muncul di hadapan kami. Apa yang kalian semua pikir sedang lakukan? Membuat keributan di forum sekolah? Dengan berani aku melangkah menghadapinya. Anda sudah lihat, Pak Evans dan Bu Garcia memang cocok. Anda sebaiknya menyerah saja atas dirinya. Apa benar begitu? Kalian tahu tidak, Pak Evans sebenarnya ingin saya menemuinya untuk ngobrol pribadi malam ini. Dan, sebagai wali kelas kalian, coba tebak, posisi itu akan jadi milik saya purna waktu. Kurasa Anda telah salah mengartikan semuanya, Bu Flowers. Itu Pak Evans, diikuti oleh Bu Garcia. Kami meminta Anda datang untuk membicarakan keracunan makanan Bu Garcia. Itu benar. Pagi tadi Anda mengunjungi saya. Bertanya apa saya siap untuk kembali masuk kelas besok. Anda begitu baik dan bahkan membawakan saya masakan rumahan. Saya tidak tahu kalau ini upaya yang disengaja untuk membuat saya sakit. Untungnya, Pak Evans mampir tepat waktu untuk memberi saya pertolongan pertama. Dan sekarang Anda membahas soal mengambil posisi saya? Tak mungkin. Tapi toh para murid jelas lebih menyukai saya. Mereka membenci Anda karena Anda selalu menyuruh mereka belajar. Tak lama kemudian, semua orang mulai menyorakinya. Bu Garcia memang tegas, tapi paling tidak ia serius dalam mengajar dan selalu pastikan kami belajar. Anda tak mengajari kami apapun. Itu benar, dan kami semua sudah tahu tentang Bu Garcia dan Pak Evans. Anda cuma jadi obat nyamuk. Tidak. Ini tak mungkin benar. David, beritahu anak-anak ini kalau cinta kita secerah matahari dan kalau kita ini belahan jiwa. Aku tahu kau mencintaiku. David, beritahu mereka kau mencintaiku. Beritahu mereka. Sayangnya, hati saya selalu jadi milik Bu Garcia. Awalnya saya gugup untuk mengungkapkan perasaan saya, tapi takdir mempertemukan kami dan sekarang saya sangat bahagia. Ekspresi wajah Nyonya Flowers jadi layu. Dia menangis histeris lalu berlari pergi. Ibu, apakah baik-baik saja? Aku menyesal tak berada di sana. Aku baik-baik saja, Callum. Tolong jangan khawatir. Terima kasih sudah menjaga ibu saya. Tolong, bisakah Anda membawanya pulang untuk saya? Pak Evans mengangguk kemudian mengajak Bu Garcia pergi. Saat hanya ada kami berempat, sebenarnya tinggal kami berdua. Callum menengok ke arahku. Kau benar. Bodoh sekali aku berusaha menghentikan orang yang jatuh cinta. Karena saat kau jatuh hati pada seseorang, kau tak bisa menahannya. Apa maksudmu? Maksudku, kurasa aku telah jatuh hati padamu. Hai, aku Esther. Dari channel TikTok Estetik, tempatku berbagi kecintaan akan mode. Lihat desain terbaruku. Keren kan? Siapa yang mengira kalau koran adalah bahan yang bagus sekali untuk membuat gaun? Aku sedang mencobanya dan berpose foto saat ku dengar ada yang mengetuk pintuku. Itu ibu dan ayah. Esther, kami punya berita bagus. Kita akan pindah. Apa? Ayah dipindah ke cabang lain di San Francisco. Apa kau percaya kita akan tinggal di kota yang cerah itu? Tidak, kita tak bisa pindah. Aku sudah senior, semua teman-temanku di sini. Bu? Sudah, lupakan saja dan mulai berkemas. Ini satu-satunya cara kita mendapat kehidupan yang lebih baik. Kenapa mereka tak bisa mengerti kalau aku tak hanya pemalu, tapi sebenarnya punya kecemasan sosial yang parah? Ini hal nyata yang tak bisa kuabaikan begitu saja. Itulah juga kenapa 2 juta pengikut TikTokku masih belum melihat wajahku. Aku nyaris tak bisa atasi stres di depan layar. Apalagi sendirian di sekolah baru yang penuh dengan orang asing. Oh astaga, tempat ini pasti 2 kali lebih besar dari sekolah lamaku. Butuh waktu lama untuk temukan kamar mandi. Astaga, rasanya seolah ribuan mata tertuju padaku. Atau mungkin tidak, tapi aku tak bisa ambil risiko melihat sekeliling. Bagaimana kalau seseorang kontak mata? Telapak tanganku berkeringat, jantungku berdegup keras, aku hampir tak dengar apapun. Tapi kemudian ada pasangan keren masuk dan benar-benar menarik perhatian semua yang di lorong. Bagus, pastinya tak ada satupun yang memperhatikanku sekarang. Aku sangat lelah berlari dari satu kelas ke kelas selanjutnya. Sekarang, di mana aku akan duduk? Aku mendekat ke satu meja, tapi tak ada seorang pun yang peduli. Aku tak yakin apa aku sebaiknya duduk atau tidak saat tiba-tiba ada gadis cantik yang muncul. Biru langit. Maaf? Oh ya, kau baru, ya kan? Aku Jojo, ketua kelas. Ayo duduk dengan kami. Aku mengikutinya ke meja lain. Hai teman-teman, ada tempat untuk 2 orang lagi? Ya, tentu. Makin banyak makin meriah. Oh tidak, gadis itu kedengarannya tak terlalu senang ada aku di sini. Tapi akan terlalu canggung untuk langsung berdiri dan pergi. Hai, aku Esther. Hei, aku tak tahu mereka menyajikan tomat segar di sini. Selesaikan makan siangmu, Amanda. Kita punya PR untuk dikerjakan. Phew, ya pikirkan PR kalian kawan, jangan hiraukan aku. Aku sudah tahu dana sekolah, jadi hari berikutnya tak terlalu berat. Hingga kulihat ada gadis yang melambai padaku. Dia terlihat seperti Jojo, tapi matanya bukan biru. Pasti saudara kembar atau duplikatnya yang melambai ke seseorang di belakangku. Kau baru saja di-ghosting dalam kenyataan. Dan kau sebut dirimu ketua kelas? Aku tersentak. Jadi sebenarnya itu ketua kelas yang kemarin? Aneh sekali. Kemudian mimpi burukku jadi kenyataan di kelas biologi.
Kami harus lakukan tugas berpasangan. Oke, grup mana yang mau anggota baru? Ada? Tolong, bantulah anak perempuan. Aku tahu kau putus asa butuh pasangan, Zik. Kenapa kau tak angkat tangan supaya Esther bisa tahu di mana kamu? Kulihat tangan di belakang kelas, jadi aku jalan menuju ke sana. Hai anak baru, Esther kan? Namaku. Biru muda, hijau zamrud? Hei, apa mataku tampak lucu buatmu, anak baru? Astaga, aku tak bermaksud membuatnya kesal. Jadi, akhirnya aku jelaskan kalau aku punya masalah dengan kontak mata sejak kecil. Jadi, ibu menyuruhku memperhatikan warna mata orang lain supaya ku tatap mata mereka. Ibu bahkan bertanya apa warna mata mereka setelahnya untuk pastikan kulakukan apa yang ia minta. Ya, meski kulakukan, trik itu tak pernah benar-benar membantuku mengatasi kecemasan sosialku. Nyatanya, aku biasanya hanya perhatikan warna mata orang lain, bukan nama mereka atau bagaimana wajah mereka terlihat. Kau aneh, tapi aku percaya padamu. Aku juga tak suka berinteraksi dengan orang lain. Mereka cenderung menggangguku karena mataku. Tak mengherankan kalau kami anak-anak pemalu bisa berteman baik. Zik mengajariku biologi dan kimia sepulang sekolah, sementara aku membantu PR bahasa Spanyolnya. Berkat dia, makan siang tak lagi membuat stres. Kami bisa ngobrol soal anime selama berjam-jam. Dia mendukung sekali obsesiku akan mode, jadi aku merasa cukup nyaman memberitahunya perihal akun TikTokku. Meski dia masih suka menggodaku dari waktu ke waktu. Pembaca mata, apa warna mata mereka? Kau tahu, Colin dan Amanda yang penuh semangat di sebelah sana itu. Tak mungkin. Aku tak pernah menatap mata cowok ganteng karena aku akan langsung jadi tomat berjalan. Hal yang sama untuk cewek cantik, aku tak ingin mereka mengira aku coba-coba mengajak mereka bertengkar. Kau begitu menghindar? Apa kau pernah melakukan kontak mata dengan siapapun di sini kecuali aku? Ya, Jojo, cewek bermata biru itu. Biru? Kau tahu kalau matanya coklat, kan? Dia suka pakai lensa kontak. Jojo mengubah warna matanya, rambutnya, dan aksesorisnya setiap minggu. Dia itu seperti bunglon. Sayang sekali dia sepertinya sangat terpesona dengan cowok membosankan itu, si Colin Gray. Wah, seseorang jelas naksir Jojo. Tapi sebenarnya kurasa Zik bisa cukup menarik juga jika dia tak begitu minder dengan heterokromianya. Ngomong-ngomong soal Jojo, apa kau sudah dengar soal pesta Halloween-nya? Memangnya kenapa? Ya, kurasa aku akan ke sana, tapi aku tak punya kostum. Lupakan, lagi pula dia tak akan memperhatikanku di sana. Tidak, kau harus ke sana. Aku bisa bantu di bagian kostum. Jadi, disinilah kami. Aku sukses mengubah temanku yang pemalu menjadi Raja Lelouch. Siapa lagi kalau bukan Zik dan warna matanya yang unik yang bisa lakukan ini? Sebagai penata gaya pribadinya, dia memaksaku ikut dengannya. Tapi aku bahkan tak berdandan. Oh astaga, bisa ku dengar jantungku sudah berdegup kencang memikirkan berapa banyak orang yang akan ada di sana. Tapi aku bukan tipe orang yang meninggalkan temanku. Jadi ayolah berangkat. Segera saat semua orang melihat yang mulia, mereka terdiam. Lalu berteriak saat dia membalikkan jubahnya. Lihat dia, egonya pasti sudah menembus atap saat ini. Aku lalu perlahan mundur ke sudut. Jadi, seperti ini pesta rumah itu. Tiba-tiba aku tak sengaja dengar dua cewek sedang ngobrol. Estetik jelas dari sekolah kita, atau Zik pasti punya koneksi. Ya, aku bersumpah ini outfit yang sama persis seperti yang estetik siapkan di channelnya. Oh, yang benar saja. Bisa saja ada ratusan kostum Lelouch selama musim yang menyeramkan ini. Girls, tolong berhentilah berspekulasi. Estetik jelas bukan dari sekolah ini. Hei, apa kostummu? Cewek imut dan pemalu? Kemeja Stranger Things yang bagus. Yo, aku kelihatan lebih keren dari Eddie, bukan begitu? Ya, jelas. Kalau begitu aku ada urusan, harus pergi. Dah. Lalu aku langsung berlari keluar dari sana. Terlalu banyak sosialisasi dalam sehari. Setelah pesta itu, kuperhatikan Zik mulai nongkrong dengan Jojo dan jadi lebih percaya diri. Aku ikut senang untuknya, tapi dia bukan lagi cowok yang sama. Suatu kali kami sepakat untuk belajar bersama di perpustakaan, tapi dia tak muncul. Saat kami bertemu hari berikutnya, dia bilang dia masih belum menyentuh PR-nya karena dia sedang keluar dengan Jojo. Lalu minta untuk menyalin punyaku. Boleh, tak masalah. Tapi saat dia selesai, dengan datar dia menolak mengajariku kimia karena dia terlalu sibuk. Keadaan jadi seperti itu untuk beberapa lama, hingga sampai hari ini saat kutemukan kebenaran yang mengagetkan. Esther, aku hanya dekat dengannya untuk mengerjakan PR bahasa Spanyolku. Kau tahu dia benar-benar hebat. Maaf, masa percobaan PR gratismu sudah kadaluarsa. Salah mengira kita ini berteman, ha? Semuanya, lihat, ada yang akhirnya sadar diri. Menggemaskan sekali. Beritahu mereka, Zik. Apa kalian tahu dia harus membuat pakaiannya sendiri? Menyedihkan. Siapa cowok ini? Dia benar-benar kebalikan cowok yang kukenal beberapa bulan terakhir. Apa aku ini dalam upside down? Sudah berakhir. Aku dan Zik bisa dibilang asing sekarang. Kembali ke kehidupanku yang muram dan sepi. Menjengkelkannya, kulihat Zik lagi hari itu. Kali ini di mading sekolah. Si sombong ini diwawancarai mengenai penampilan Lelouch yang sekarang terkenal. Tapi di artikel itu, Jojo mengaku sebagai estetik.
pencipta di balik kostum tersebut, sementara Zik mendukung seluruh ceritanya. Apa-apaan ini? Dan Jojo bahkan tunjukkan beberapa sketsa yang kubagikan di akunku. Aku sangat marah dan pergi mengkonfrontasi Jojo. Tapi entah kenapa, dia sepertinya tak merasa terganggu. Hah, memangnya kenapa kalau kau itu estetik yang asli? Aku juga bisa jadi dia, bukan begitu? Jika kau punya masalah dengan itu, ayo kita selesaikan. Perhatian semuanya. Ini adalah Esther. Kalian mungkin tak mengenalnya, tapi siapa yang peduli? Dia ingin menyampaikan sesuatu. Tempat dipersilahkan untuk musis. Tatapan semua orang beralih padaku. Astaga naga, kemana sebaiknya aku menatap? Kenapa ini begitu berbeda dari bicara ke kamera? Seluruh tubuhku masuk ke kondisi krisis. Tidak Tuhan, akan terjadi sesuatu. Lari! Meski aku sudah menenangkan diri, aku tak bisa hadapi siapapun saat ini. Ini merupakan hari terburuk dalam hidupku. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundakku. Amanda, apa yang sosial butterfly ini inginkan? Apa dia baru saja bertanya apa aku baik-baik saja? Baik? Tidak. Aku tak baik-baik saja. Kenapa begitu? Cewek-cewek sepertimu dan Jojo yang sudah punya segalanya selalu suka merebut semuanya. Hei, aku hanya mencoba bersikap baik di sini. Jika bukan karena teman kecil konyolku itu. Apa? Apa yang kau bicarakan? Lupakan saja. Maaf, tapi kau tak terlihat baik. Ikutlah denganku, kurasa aku tahu bagaimana cara membuatmu merasa lebih baik. Ayo, bolos satu kelas tak akan membunuhmu, melainkan kesehatan mental yang buruk. Kusuka air mataku dan pergi dengan Amanda meski aku hampir tak mengenalnya. Tapi dia ada benarnya. Hal terakhir yang kuperlukan sekarang adalah ruang kelas yang penuh sesak. Ini dia, masuklah, akan ada seseorang yang bisa membantumu. Itu aneh, tapi baiklah. Aku masuk ke dalam dan rasanya seperti dipeluk dengan aroma kayu dan kertas. Rasanya benar-benar menyembuhkan. Aku sedang melihat-lihat toko. Kemudian kulihat Colin jalan mendekat. Tertegun, kutempelkan wajahku ke celah kosong di rak buku untuk menghindarinya. Tapi tempat ini penuh dengan debu. Herannya, Colin hanya tersenyum dan dengan lembut mengusap debu dari wajahku. Kalau kau mencari pacarmu, Amanda baru saja pergi. Dia bukan pacarku, dan sebenarnya aku memintanya untuk membawamu ke sini. Apa? Kenapa? Tenang saja, aku membawakanmu sesuatu. Bagaimana kau tahu genre kesukaanku? Karena aku sudah lihat kau membaca untuk menenangkan diri sebelumnya. Ternyata, Colin sudah memperhatikanku dari kejauhan selama beberapa waktu. Jadi dia bahkan ingat apa yang biasanya kubaca. Tapi dia ragu untuk bicara denganku. Khawatir kalau semua perhatian tak diinginkan yang ditimbulkannya akan membuatku merasa tak nyaman. Tapi sekarang semua orang tahu aku menyukaimu. Maaf soal itu. Tak perlu, itu salahku dan kecemasanku. Aku bisa membantumu dengan itu. Esther, maukah kau pergi ke pesta prom denganku? Bagaimana itu membantu? Bisa, percayalah padaku. Oh, matanya abu-abu? Kusadari aku sudah bicara dengannya selama ini dengan baik-baik saja tanpa gunakan trik lama itu. Bagaimana kalau cowok ini memang benar bisa membantuku? Di malam pesta prom, Colin mengantarku ke sana. Sementara dia memarkir mobilnya, aku menunggu di depan lokasi. Entah dari mana, Zik mendatangiku. Dengar, tak ada banyak waktu. Kau harus dengarkan aku. Jojo berencana memberimu penghargaan, tapi itu hanya untuk membuatmu berdiri di tanda X di panggung di mana letak pintu jebakan. Dia ingin mempermalukanmu di depan seluruh sekolah karena kau sekarang dengan cowok yang disukainya. Jadi berhati-hatilah. Permainan apa yang sedang kau mainkan di sini? Kenapa kau memberitahuku ini? Aku ingin memperbaiki keadaan. Jojo memanfaatkan perasaanku padanya. Dan aku terlalu buta untuk melihat kalau dia hanya suka dengan Colin dan dia memperalatku untuk menyakitimu. Ini kesempatanku untuk menebusnya. Jadi tolong jangan pergi ke atas sana, itu jebakan. Sudah, hentikan saja. Aku tak akan biarkan kau membodohiku lagi. Tepat pada waktunya, Colin datang untuk menyelamatkan. Belum cukup apa yang kau lakukan, menjauhlah darinya. Aku sangat menyesal, Esther. Di dalam, kami disapa Amanda. Selamat bro, aku akhirnya bebas dari label rumor pacar si Colin. Jojo pasti iri melihat betapa manisnya kalian berdua bersama. Benar, dia di sini. Dan begitu juga ratusan orang lain. Tidak, aku tak bisa lakukan ini. Aku segera merangkak di bawah meja dan meringkuk seperti bola. Namun, Colin tetap bersabar. Kau sungguh memukau malam ini. Jujur, gaunmu ini luar biasa. Ayo keluar, biarkan seluruh dunia melihatmu. Seluruh dunia hanya akan tertawa di depan wajahku. Oke, kalau begitu biar ku temani kau. Sebenarnya cukup nyaman di bawah sini. Apa yang kau lakukan? Ya, malam ini adalah malam yang spesial. Dan teman kencanku adalah cewek yang spesial. Jadi, kurasa kita bisa menikmati ini dengan cara yang tak biasa. Kurasakan bagian dalam tubuhku menjadi panas dan kacau. Siapa sangka kalau aku bisa bertemu seseorang yang berusaha keras membuatku senang. Kami ngobrol sebentar, kemudian melihat kalau lampu di luar diredupkan untuk dansa tempo pelan. Ayo, bergandengan tangan, aku dan Colin berayun mengikuti alunan melodi, merasa seperti kami adalah satu-satunya di ruangan itu. Kemudian, musik tiba-tiba berhenti. Mereka hendak memberikan penghargaan untuk para siswa yang luar biasa. Dan sekarang, penghargaan gaun terindah malam ini jatuh kepada Esther Crawford. Tak mungkin,
Apa yang Zik katakan langsung muncul di benakku. Aku berbalik melihat Zik yang terlihat cemas dan menggelengkan kepalanya. Mungkin dia memang memberitahuku kebenarannya. Kau tak perlu naik ke sana jika kau tak mau. Colin bersikap pengertian seperti biasanya, tapi kemudian kulihat wajah sombong Jojo. Aku tak bisa biarkan dia menang lagi, jadi kukerahkan segenap keberanianku untuk melangkah ke atas panggung, tapi menghindari tanda X yang dimaksudkan Zik. Terima kasih semuanya, tapi aku percaya orang lain pantas menerima penghargaan ini lebih daripada aku. Dia tak lain tak bukan adalah ketua kelas kita yang pekerja keras, Jojo. Kau baik sekali, tapi itu milikmu. Silakan maju ke depan untuk menerimanya. Maksudmu di sini? Tidak, satu langkah ke depan. Di sini, Jojo jadi tak sabaran dan segera mendatangiku. Tidak, kau harus berdiri di sini. Balasan untukmu, Jojo. Rasakan perbuatanmu sendiri. Nah, itu materi tajuk utama untuk mading sekolah. Jadi hari ini adalah saatnya. Pengungkapan wajahku yang sudah lama tertunda. Ini gaun yang sangat cantik, ya kan guys? Kalau kalian penasaran siapa cewek asing ini, hai, aku Esther, dan aku adalah orang di balik estetik. Gaun ini yang kupakai ke pesta prom senior. Bersiaplah, aku akan membuat video pengungkapan wajah dan sesi bercerita hari ini. Hari ini adalah hari perayaan daerah, atau yang lebih suka kusebut hari kemenanganku. Lihat boneka plushie besar di sebelah sana? Itu akan jadi milikku. Bersiap, siaga, dan yes, tepat sasaran. Dengan bersemangat ku ambil boneka beruang itu saat tiba-tiba boneka itu tersambar banteng gila ini. Hei, aku memenangkan beruang ini dengan jujur dan adil. Tapi aku melihatnya duluan. Sekarang berikan padaku. Hobbit. Hobbit? Ku tarik beruang itu darinya, tapi akhirnya beruang itu robek jadi dua. Pacarnya menangis dan sekarang aku seperti kain merah baginya. Dia bergegas menuju arahku dan sebelum aku bahkan bisa berpikir lurus, tinjuku mengambil alih. Harus berapa kali ku beritahu padamu, Angie, cewek tak mengangkat tinjunya begitu saja dan membuat masalah seperti itu. Itu pertahanan diri. Dia akan memukulku, ibu. Aku muak. Ayah dan anak perempuan sama saja. Kenapa ibu bahkan mengungkitnya? Ayah meninggalkan kita bertahun-tahun yang lalu, jadi biarkan dia tetap jauh dari hidup kita. Bahkan memikirkannya membuat darahku mendidih. Aku berpaling ke arah jendela, menghindari tatapan yang kutahu sedang ibu berikan padaku. Saat kami sampai di rumah, kami mendapati pintu terbuka. Ada yang tak beres. Dengan cepat aku lari masuk ke dalam rumah dan melihat bayangan hitam berdiri di ruang tamu kami. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Semua menyambut pemimpin baru kita. Lampu tiba-tiba menyala kembali dan kulihat mereka semua menunduk padaku. Angelina, aku sudah menantikan untuk bertemu denganmu. Aku Nick Mason, tangan kanan Tuan Bruno. Ayahku mengirim Anda ke sini? Mulai hari ini, kau akan menjadi pemimpin kami dari organisasi X, mewakili dirinya. Kau pasti sedang bercanda denganku. Selama bertahun-tahun dia tak memperdulikan apakah kami hidup atau mati. Dan sekarang tiba-tiba dia ingin aku untuk mengambil alih? Dan lihat kalian semua, organisasi ini sepertinya tak ada bagus-bagusnya. Tolong jangan salah paham pada kami. Organisasi X dibentuk oleh ayahmu untuk membantu warga lokal dan berjuang untuk keadilan. Tapi keadaan berubah menjadi buruk, jadi aku khawatir dia akan dipenjara untuk sementara waktu. Dia ada di penjara? Oh, kepalaku. Berjuang untuk keadilan? Jadi kenapa dia ada di penjara sekarang? Ayahmu mengutamakan keselamatan penduduk lokal di pelabuhan, karenanya dia jatuh dalam perangkap musuh. Kau akan paham jika menerima keinginannya dan menjadi pemimpin kami. Walaupun aku tak suka mengakuinya, aku merindukan ayah. Ayah pernah janji akan bolos kerja dan jalan-jalan denganku di hari ulang tahunku. Tapi kemudian ia menghilang begitu saja tanpa sepatah kata pun. Dan diam selama 6 tahun, hingga saat ini. Sayang, aku punya sesuatu untukmu. Ibu memberiku surat-surat lama dan boneka beruang plushie yang kuminta dibelikan ayah. Ibu menyembunyikannya dariku selama ini, karena dia marah pada ayahku karena selalu mempertaruhkan nyawanya untuk hal-hal yang bukan urusannya. Ternyata ayah masih peduli padaku, bahkan tanpa sepengetahuanku. Ibu, aku sudah ambil keputusan. Kuharap ibu mendukungku. Jadi, aku dan ibuku melakukan perjalanan panjang ke pelabuhan kota di mana organisasi ayahku beroperasi secara rahasia. Kami berjalan masuk ke pasar, kemudian berhenti di sebuah toko ikan yang besar. Bagaimana bisa suatu organisasi punya markas rahasia mereka di tempat yang sangat ramai? Tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Ingat itu. Aku ingat ayahku juga dulu mengatakan ini padaku saat aku masih kecil. Ini pasti ide gilanya. Nick menuntunku ke sebuah ruangan di belakang toko dan memperkenalkan markas organisasi ini. Jadi ini tempat ayahku biasa bekerja dan dia masih menyimpan topi tua yang sama setelah sekian tahun lamanya? Ayo mulai bekerja. Akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian di kota. Tiap malam, para pencuri masuk ke toko dan mencuri apa saja yang mereka bisa. Orang-orang kini panik, jadi kita harus mengatasi masalah ini secepatnya. Bukankah ini tanggung jawab polisi? Jika mereka mampu, kita tidak perlu terlibat. Itulah kenapa ayahmu mempertahankan organisasi ini. Sekarang kau harus menetap sementara. Aku telah mengatur akomodasimu dan mendaftarkanmu ke sekolah lokal.
Ingat, identitasmu sangat rahasia. Selama beberapa hari ke depan, di jam 5 setiap pagi, Paman Nick membangunkanku membawaku ke pelabuhan dan cerita lebih banyak tentang pencuri. Tapi dia malah ikut lelang ikan sepanjang pagi, bukannya melakukan hal penting. Jadi aku pergi ke tempat lain dan pura-pura bicara dengan para pedagang ikan mengenai perampokan di kota. Di saat itu, ada laki-laki memakai topi yang menutupi wajahnya menabrakku. Hai Bung, gelang yang bagus, tapi sudah pernah diajari minta maaf? Hei, hei, santai saja, kau membuat keributan. Oke, mungkin aku sebaiknya bersikap seperti anak sekolah pada umumnya di sini. Harus bangun sangat pagi untuk pergi ke pelabuhan juga membuatku terlalu lelah untuk belajar apapun. Suatu pagi aku tertidur di tempatku yang biasa saat ada kegaduhan yang membangunkanku. Sekelompok gangster mengganggu seorang anak laki-laki. Bung, aku berusaha tidur di sini. Diamlah pecundang. Oh, mereka macam-macam dengan orang yang salah. Kuambil tongkat pel di sekitar situ dan membuat gerakan keren yang menjatuhkan mereka semua. Lalu menyeret si kutu buku yang terperanjat itu. Dia tak cukup tenang untuk lari menyelamatkan diri. Laki-laki kecil ini, Kilian. Sejak hari itu, dia terus membuntutiku dan tak mau tutup mulut soal betapa kuatnya aku. Mengatakan hal-hal seperti, Aku tak bisa bayangkan orang sekecil kami punya kekuatan yang luar biasa. atau, Mereka semua menggangguku tapi kau yang malaikat tidak. lalu, Ayo berteman. aku tak bisa tenang saat ada dia di dekatku. Sementara aku berusaha sendiri, ada panggilan masuk dari Paman Nick. Salah satu toko perhiasan di kota baru saja dirampok. Apa kau bisa bantu? Apa? Ya, aku akan kembali ke markas dan menyusun rencana. Kau bisa andalkan aku. Aku kemudian mengakhiri panggilan dan itulah saat ku dengar bola membentur lantai. Aku berbalik dan di sana ada Kilian. Berdiri di belakangku, terkejut setengah mati. Dia jelas mendengar semua percakapan itu. Jika kau mengucap sepatah kata soal ini ke orang lain, hari berikutnya kau tak akan bangun. Kau dengar aku? Aku bisa membantumu. Aku hafal benar kota ini. Oke, kita bisa berteman atau rekan selama kau tutup mulut. Sepulang sekolah, Kilian dan aku segera menuju lokasi kejadian. Saat berkeliling, kulihat ada benda bersinar di antara kaca yang pecah. Itu pasti dari para pencuri itu. Tapi tunggu, aku sudah pernah melihat simbol D ini di suatu tempat. Aku hendak mengambilnya saat Kilian memegang tanganku, gemeteran. Bro, itu dia yang menyerang kami waktu itu. Gangster itu tiba-tiba mendatangiku. Aku berusaha menghindarinya, tapi akhirnya terjungkal ke belakang. Tiba-tiba ada lengan kuat menahanku dan melindungiku dari pukulan itu. Mamma mia, siapa pemuda kekar tampan ini? Kulingkarkan lenganku padanya dan mengeluarkan bagian dalam diriku yang sedang kesusahan. Oh pahlawanku, para bajingan ini tak mau tinggalkan aku sendiri. Kumohon selamatkan aku. Aku takut. Macam-macam dengan temanku sekali lagi dan kalian akan mati. Enyahlah. Dia berbalik padaku, memastikan aku baik-baik saja, kemudian pergi. Lewat Kilian, aku tahu kalau namanya Frank, kakak kelas di sekolah kami, dan dia terkenal dengan sikapnya yang dingin dan pendiam. Benar-benar cowok tipeku. Tapi tunggu, bagaimana dengan gelangnya? Aku berbalik ke pecahan jendela yang rusak. Gelang itu tak kutemukan dimanapun. Di sekolah, semua siswa terus membicarakan perampokan baru-baru ini. Semua orang khawatir tentang siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Kapan semua omong kosong ini akan berhenti? Aku penasaran siapa target berikutnya. Apa kau tak lihat korban terakhir semuanya adalah orang penting di kota? Dan kejahatan semua terjadi di hari-hari polisi tidak berpatroli. Jadi kalau begitu toko perhiasan Graham dan toko butik Holden bisa berpotensi menjadi target berikutnya. Itu masuk akal. Tunggu, Frank? Sekarang karena kau di sini, aku merasa jauh lebih aman. Itu kemungkinan Holden karena Graham sudah menambah sistem pengamanan baru di tokonya. Tolong berhentilah memilih rambutmu seperti itu. Observasi yang bagus. Polisi tak berpatroli ke pelabuhan malam ini, jadi mungkin mereka akan bergerak. Jadi tetaplah diam di dalam. Oke, manis? Oh, tapi si manis ini masih akan memantau toko Holden dan menangkap basah pencuri itu malam ini. 1 jam sudah berlalu, tapi tak ada yang terjadi. Tepat di saat itu, Nick menerima panggilan telepon bahwa toko Graham baru saja dirampok. Para perampok merusak sistem keamanan dan semuanya sudah diambil. Nick membentakku karena bertindak impulsif tanpa ada bukti yang jelas. Tapi ini terasa sangat mencurigakan. Toko Holden jauh lebih rentan, seolah mereka tahu kami sedang menunggu untuk menyergap mereka di sini. Beberapa hari kemudian saat aku sedang berpatroli di sekitar jalanan perbelanjaan, Kilian memberitahuku bahwa ada pria bertopeng mencurigakan yang menyelinap di sekitar toko Mutiara. Aku segera berlari ke sana, tepat saat dia merusak kunci. Dalam sekejap mata, kutendang dia, menjatuhkannya ke tanah. Angelina, ya ampun, apa kau tak apa? Aku mendongak ke atas melihat Frank berlari ke arahku. Si pencuri langsung bangkit, membuatku terjatuh ke belakang, lalu langsung kabur dari lokasi. Tangkap pencuri itu, cepat! Frank dan Kilian melesat melewatiku dan mengikuti pria itu. Aku menunggu mereka di pelabuhan, tapi hanya Kilian yang kembali.
Maaf Angelina, tapi aku harus katakan ini. Ada yang mencurigakan soal Frank. Kurasa dia berada di pihak pencuri. Oh, ayolah. Apa kau cemburu padanya? Bagaimana aku tahu bukan kau mata-mata mereka? Apa maksudmu? Kau sudah bertingkah mencurigakan sejak awal. Kau tak mau meninggalkan aku sedetik pun. Dan ingat bagaimana kau dengar percakapanku dengan Nick dan bagaimana dengan waktu kau membuatku yakin kalau Holden Shop adalah target berikutnya. Dan sekarang kau menyalahkan Frank? Kau sangat terikat dengan si brengsek itu. Kulihat dia dengan sengaja biarkan pencuri itu pergi. Saat aku hampir menyusulnya, Frank tiba-tiba berhenti yang membuatku menabraknya. Lalu pencuri itu lolos. Itu tak mungkin. Dia selalu ada untuk membantuku. Akulah yang selalu mendukungmu. Tapi kau hanya melihat penipu itu sebagai pahlawanmu. Lupakan saja. Tunggu, aku tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Ini semua sangat membingungkan. Tepat di saat itu, aku mendapat pesan dari Frank memintaku untuk pergi ke tempat camping meteor ini karena dia punya hal penting untuk dikatakan padaku. Oke, ini saatnya untuk mendatanginya dan mendapatkan kebenarannya. Aku bergegas ke sana secepat mungkin hanya untuk mendapati tak seorang pun. Aku melihat sekeliling dan memperhatikan ada tenda menyala yang mencurigakan. Tutup tenda tiba-tiba terbuka dan ada bayangan yang melesat ke arahku. Hei, tenanglah, ini aku. Aku membuka mata melihat Frank di depanku. Dia sudah mengatur tempat ini untukku. Frank tiba-tiba meraih tanganku dan mengaku. Angelina, aku sudah jatuh hati padamu. Aku bertanya-tanya, maukah kau menjadi pacarku? Bersama kita bisa menjadi pasangan berpengaruh. Dengan organisasi X-mu dan klan Dark Walkersku yang mendukung kita. Bagaimana kau tahu kalau aku terhubung dengan organisasi X? Aku sudah memperhatikanmu sejak hari pertama kau berkeliaran di pasar ikan dengan Nick tua itu. Ingat gelang ini, kau hampir menangkapku saat itu. Kau bajingan bau busuk tak tahu malu. Aku bahkan lebih percaya padamu dibanding Kilian. Oh, ayolah. Bukan salahku kau jatuh hati padaku dan mengkhianati sahabatmu. Kau dan aku, kita punya kesamaan. Hanya akan cocok kalau kita jadi tim. Cukup. Dengar baik-baik. Aku tak akan pernah bergabung dengan bajingan sepertimu. Bagaimana kau? Teman-teman, tangkap dia! Dari tenda, bawahan Frank keluar satu persatu dan mengepungku. Lalu secara bertahap memperketat pengepungan. Kita lihat siapa bosnya sekarang. Oh, tidak, aku jatuh ke perangkapnya. Para berandal itu membawa tali, siap untuk mengikatku. Tapi tepat di saat itu, ku dengar suara mesin mobil mendekat. Apa itu? Kilian menuntun Nick dan organisasi X? Dia melompat keluar dari mobil, lari melewati para bawahan itu dan prank untuk ke tempatku. Angelina, kau baik-baik saja? Kau tak terluka dimanapun kan? Aku menggelengkan kepala dan merasa sangat tersentuh. Dia datang untuk menyelamatkanku. Kukira kau marah denganku. Memang, sedikit. Tapi aku tak bisa biarkan kau sendiri. Jadi aku pergi ke Paman Nick. Di balik Kilian, Paman Nick dan tim telah meringkus semua perampok dan pemimpin mereka, Frank. Sekarang mereka akan katakan semua rahasia kotor mereka di depan hukum. Ternyata, ayahku hendak mengekspos klan Dark Walker atas perbuatan jahat mereka saat mereka menjebaknya dengan sengaja membuatnya cedera dan menjebloskannya ke penjara. Sejak aku jadi pemimpin baru di X, Frank telah berusaha merayuku supaya dia bisa memanipulasi organisasi. Tapi akhirnya, ayahku terbukti tak bersalah dan dibebaskan. Aku dan ibu menyambutnya pulang dengan tangan terbuka. Ayah sangat menyesal karena meninggalkanmu. Ayah khawatir akan menempatkanmu dalam bahaya. Itu tak apa, Ayah. Ayah pasti juga kesulitan. Maaf karena aku butuh waktu lama sekali untuk menyadari betapa bangganya aku padamu. Aku sangat merindukanmu, Ayah. Ayah sangat terkesan dengan apa yang kami capai untuk organisasi itu. Ia bahkan putuskan untuk membiarkanku terus jadi pemimpin, sementara mendukungku dan mengajariku trik-triknya. Dan aku tahu pasti semua akan baik-baik saja, terutama dengan laki-laki ini di sampingku. Jadi aku sudah lakukan pekerjaan dengan baik untuk membuktikan diri, Lady Boss. Posisi wakil ketua sepertinya cocok denganku. Bukan begitu? Kau pantas mendapat promosi. Bagaimana kalau wakil ketua dan pacar? Aku sampai di rumah dengan bersemangat setelah sesi latihan. Lalu, suasana hatiku langsung terjun bebas melihat sepupuku yang licik, Caitlin, memegang buku harianku. Oh wow, jadi gebetanmu si Leo, kapten klub renang ya? Kembalikan itu. Aku penasaran apa seluruh sekolah sudah tahu? Jangan khawatir, sepupumu yang setia ini ada untuk membantu. Terima kasih banyak, tapi akan kulakukan sendiri. Hentikan hidung besarmu itu mengendus-gendus urusanku. Hei, pertama hidungmu itu lebih besar dari punyaku. Dan yang kedua, mengenai Leo, siapalah, dia akan segera jadi milikku. Kejahatan dibalas kejahatan, itu balasan karena mencuri pacarku. Betapa konyolnya dan sangat tak benar. Dia seharusnya salahkan dirinya sendiri karena punya selera laki-laki yang buruk. Tidak, terima kasih, aku juga tak mau playboy seperti dia.
Hai, aku Megan, pemimpin klub pramuka di sekolah. Aku ini ramah, menyenangkan, dan suka sekali berpetualang, sama seperti ayahku yang penjelajah. Jadi, tentu saja cewek seperti Kathleen tak membuatku takut. Sejak hari pertama sepupuku tersayang ini pindah dengan kami, sudah jelas kami tak akan pernah bisa akur. Aku suka sekali berlarian di taman dan belajar trik bertahan hidup yang menarik dengan ayahku. Sementara Kathleen bahkan tak tahan dengan setitik saja kotoran. Oh ya Tuhan, jutaan kuman menyerangku. Ambilkan aku sanitizer, sekarang! Dan sama sekali tak membantu bahwa pacar Kathleen yang brengsek itu mengajakku keluar tepat setelah putus dengannya. Meski sudah jelas aku tidak tertarik padanya, Kathleen menyalahkanku. Itulah saat kami resmi seperti Cardi B dan Nicki Minaj dan perang kejahilan pun dimulai. Dia menggambari wajahku dengan spidol permanen saat aku tidur, menempelkan permen karet di rambutku, dan bahkan pernah mencoba mencukur alisku. Tapi siapa aku, ha? Aku bisa mengalahkannya hanya dengan satu tindakan. Tapi sekarang taruhan sudah dinaikkan, dia mengincar Leo. Jadi aku harus ungkapkan perasaanku padanya secepatnya sebelum Kathleen menyela dan mengacaukannya. Kesempatan sempurna adalah karya wisata sekolah yang akan datang untuk para murid berprestasi, yang Kathleen pastinya tak bisa ikut, dan akan ada banyak kesempatan bagiku membuat Leo terkesan. Tapi ada masalah kecil. Itu dekat sungai, ya ampun, membayangkannya saja membuatku mau ngompol. Aku mengidap thalassofobia, yaitu ketakutan kuat akan perairan yang luas. Tentu kurahasiakan ini karena tak akan ada yang menganggapku serius sebagai pemimpin pramuka kalau sampai mereka tahu hal ini. Tapi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan tak mungkin aku duduk saja di rumah sementara Kathleen menancapkan cakarnya ke Leo. Jadi, aku mendaftar untuk karya wisata itu, siapkan rencana besar untuk itu. Langkah kecil, maksudku secara harfiah. Aku daftar berenang di kolam renang ramah anak. Mudah sekali. Oh, tapi kenapa kakiku gemetaran seperti ini? Haha, bukankah aku sudah berubah jadi ubur-ubur atau semacamnya? Lihat, kolam renang berubah jadi seperti samudera menakutkan yang siap menelanku. Tolong! Tiba-tiba ada anak laki-laki dengan pelampung menabrakku. Aku terjatuh di pantatku dan kakiku menyentuh air. Sesuatu mencengkramku. Monster Loch Ness! Itu menelanku hidup-hidup. Tak lama kemudian ada anak muncul dan mulai menertawaiku. Tak apa, Megan. Pikiran bahagia. Pikirkan hal membahagiakan. Ini jauh lebih baik. Tapi kemudian kurasakan cipratan air di mana-mana. Ku coba menjauhinya, tapi akhirnya terjungkal dan jatuh ke dalam air. Panik, aku gelagapan dan menggelepar. Aku tak peduli lagi dengan semua orang yang menatapku aneh dan hanya berteriak sekuat tenaga. Tiba-tiba ada lengan kuat menarikku keluar dari air. Kemudian laki-laki itu mengangkatku dan wajahku menempel tepat di dadanya. Astaga naga, rasanya itu lebih keras daripada batu. Kau tahu apa? Oh, Supermanku, aku akan jadi Lois Lane-mu. Ingus mengalir di wajahmu. Menjijikkan. Ampun, ini sangat memalukan. Aku langsung ganti pakaian secepat kilat dan berlari keluar dari sana. Tunggu dulu, ada yang tak beres. Hei, kehilangan sesuatu? Yesus, bajingan ini masih berusaha mempermalukanku di menit-menit terakhir. Satu-satunya cowok yang baik di dunia adalah Leoku. Seolah masih belum cukup di hari itu, aku pulang ke rumah mendapati Kathleen nonton film menakutkan tentang hiu raksasa. Ada apa? Sudah takut padaku? Ini belum terlambat untuk bergelayut ke kakiku dan memohon. Siapa yang takut? Acara bodoh ini. Jelas itu CGI, tak ada hiu di dunia yang bisa sebesar itu. Dan siapa dicap sebagai pembunuh berbahaya dan tak pandang bulu memakan apapun yang tampak. Tapi faktanya hiu lebih sering jadi korban. Phew, aktingku tak begitu payah, ya kan? Akhirnya daftar peserta perjalanan wisata diumumkan. Tentu saja namaku ada di sana. Dan Leo juga. Tapi tunggu, kenapa ada Kathleen di sini? Dia selalu sibuk dengan cowok-cowok, bukannya belajar. Dan bahkan tak hafal tabel perkalian. Apa? Tak bisa menerima kenyataan kalau aku juga jenius? Asal kau tahu, aku sangat cepat dalam matematika. Sungguh, jadi berapa 356 ditambah 445? Mudah, 2, 3, 4. Hah? Itu bahkan tak mendekati. Tapi itu cepat, sampai ketemu di perjalanan, aku akan mengawasimu, Dik. Hari itu akhirnya tiba, dan pemandu wisata kami Mike adalah pramuka terbaik di negara bagian ini. Tapi tunggu dulu, kenapa cowok ini tampak tak asing? Oh tidak, itu cowok yang menyelamatkanku di kolam renang. Takut dia akan mengungkapku, aku tak tahu harus berbuat apa kecuali memberinya senyuman bodoh. Tapi yang mengejutkanku, dia sepertinya tak ingat aku sama sekali. Kemudian dia memintaku untuk mendemonstrasikan aktivitas pertama dengannya, panjat tebing vertikal. Ini waktunya untuk bersinar, mata tertuju padaku, Leo. Duh, cowok ini memanjat seperti monyet. Tapi jangan harap ku terima kekalahan. Aku sedang menikmati kemenangan saat Kathleen mendekatiku. Semua orang tahu kalau kekuatan otot itu hanya untuk menutupi otak yang kecil. Ya, teriakan hebat, Megan. Gunakan semua energimu dalam sekali jalan hanya untuk pamer. Bukankah mereka mirip sekali? Biarlah,
Leo memperhatikanku. Matanya sangat menawan. Itu bahkan lebih kuat daripada 10 kaleng monster drink. Berburu di alam, jembatan monyet, tali Tarzan, semua tantangan ini tak membuatku berkeringat. Dan Leo bahkan datang memujiku. Itu luar biasa, Megan. Bagaimana bisa kau melakukannya? Oh Leo, aku hanya makan sebuah apel untuk sarapan. Jadi sekarang aku mengalami hipoglikemia atau semacamnya. Aku sangat pusing. Astaga, sepupuku sayang ini seharusnya mendapat nominasi Oscar untuk akting pura-puranya. Kuberikan senyuman termanis dan membantunya. Kebetulan saat Leo tak melihat, aku menyandungnya dan dia jatuh tersungkur ke dalam genangan lumpur. Leo berusaha membersihkannya tapi akhirnya malah mengubahnya jadi monyet. Kemudian Mike lewat dan berkata, Wow, lapisan makeup ini menjadikan semakin bagus. lidahnya yang pedas seakan tak menyisakan apapun. Di sore hari, kugunakan waktu luangku untuk berkeliling dan melihat burung yang cantik. Aku penasaran apa itu. Itu manakin bertopi merah. Sangat populer di hutan Amerika Tengah. Wow, pengetahuan yang bagus. Terima kasih sudah memberitahuku tanpa ditanya. Mereka punya tarian khas untuk membuat pasangan mereka terkesan. Tahu tidak? Moonwalk yang menyanyi tarian Michael Jackson. Tunggu, apa? Kenapa aku tertawa keras? Dia mungkin lucu tapi masih saja brengsek. Aktivitas lain di hari itu adalah menggunakan batu untuk menyalakan api. Dan aku dipasangkan dengan Leo. Terima kasih semesta. Aku mendekat ke arahnya dan menawarinya permen. Dengan senang hati dia menerimanya, tapi kemudian tiba-tiba memerah dan mulai tersedak. Aku langsung beraksi dan memukul punggungnya dengan keras, membuat permen mini itu terbang keluar. Leo langsung mengambil tanganku. Malaikat pelindungku, kemana saja kau selama hidupku? Oh ya, maukah kau ikut aku jalan-jalan nanti? Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Ya, maksudku tentu. Mau kemana? Tepi sungai, romantis kan? Hahaha, sungai, aku akan mati di sana. Tapi memangnya kenapa? Ini kesempatanku. Jika aku mati, aku akan mati dengan predikat sebagai pacar Leo. Sangat pantas. Aku tiba mendapati Leo sudah menunggu. Kulitnya berkilau di bawah sinar mentari yang terbenam. Dia seperti Edward Cullen milikku sendiri. Tapi itu tak membuatku takut sama sekali. Oh, kau sudah di sini. Kau tampak pucat. Apa kau sakit? Oh, tidak. Aku baik-baik saja. Bagus, ayo kita naik perahu dan menikmati pemandangan. Kututup mata rapat-rapat dan mencengkram tangan Leo. Kemudian Leo terus saja bicara, tapi aku tak bisa dengar apapun hingga... Megan, aku mengagumimu sudah sejak lama. Maukah kau menjadi pacarku? Aku berubah seperti tomat matang, tapi berhasil menyerukan. Aku mau. Kena kau. Astaga, kenapa Kathleen di sini? Aku masih terkejut saat Leo melompat keluar dari perahu dan memberi Kathleen tos. Kemudian mereka... Kejutan! Kau tahu sekarang rasanya kalau cowok idamanmu dicuri. Tidak. Kumohon, aku tak tahan ini. Airnya membuatku takut. Nikmati saja pemandangannya, Megan. Kemana perginya gadis galak itu? Ibumu memberitahuku kalau kau mengidap thalassofobia, tapi aku tak mengira itu begitu nyata. Jangan khawatir, akan kuberitahukan ini ke seluruh sekolah, jadi mereka akan datang menyelamatkanmu. Semoga sukses, sepupu. Leo dan Kathleen jalan pergi bergandengan tangan. Aku tetap diam sebisa mungkin dalam perahu yang tak stabil. Dunia berputar mengelilingiku, tapi aku tak bisa lakukan apa-apa kecuali menangis. Waktu berlalu seolah 1 dekade terlewati, kemudian kurasakan ada tepukan di pundakku. Mike mengulurkan tangannya, lalu mengangkatku ke pelukannya, dan menggendongku ke rerumputan terdekat. Tapi, bagaimana kau menemukanku? Kulihat video yang diposting Kathleen barusan, lalu segera pergi mencarimu di sepanjang tepi sungai. Begitukah? Betapa memalukan. Dia tetap diam sesaat, kemudian berkata, Kau mungkin tak tahu ini, tapi aku dulu sangat takut akan ketinggian. Akrofobiaku sudah lebih baik sekarang, tapi tetap saja. Tak mungkin kau berhasil dalam tantangan memanjat tadi. Jika kau ingin mengatasi ketakutanmu, maka kau harus mencari cara untuk menghadapinya. Beranilah, dan jangan jadikan itu kelemahan untuk ditertawakan orang lain. Kemudian dia memberikan senyum termanisnya, dan tepat di saat itu, dia terlihat agak berbeda bagiku, lebih menarik. Malam itu, aku mengurung diri di tenda sementara yang lain berkumpul di sekitar api unggun. Aku belum siap menghadapi siapapun, dan pikiranku terlalu gelisah untuk tidur. Pagi berikutnya datanglah perlombaan perahu. Semua mata menghakimi menatapku. Aku sangat gugup tapi segera mengumpulkan keberanianku dan berkata, Hai semuanya, aku Megan, dan aku mengidap thalassofobia. Jadi aku tak bisa selesaikan tantangan ini. Aku malu. Bukan karena fobiaku, tapi karena membiarkan diriku sendiri hidup dalam ketakutan itu. Aku senang sekali jadi pemimpin pramuka sepenuh hatiku. Jadi aku akan coba taklukkan ini. Ketakutan bukanlah musuhmu. Itu motivasimu. Kemudian aku berjalan pergi diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan. Kembali ke tenda, kulihat Mike menungguku. Itu baru semangat. Kau sangat berani dan punya kualitas seorang petualang sejati.
Bahkan jika kau tak ada di permainan, kau sudah menangkan hadiah istimewa di hatiku. Semuanya berjalan lancar setelah perjalanan wisata itu, bahkan Kathleen berhenti menggangguku. Dia pasti sibuk kasmaran dengan cinta barunya. Hingga suatu hari, kulihat dia pulang ke rumah dengan terisak. Ada apa? Si bajingan Leo itu, dia selingkuh dariku dengan tiga cewek dalam waktu yang sama. Apa? Kenapa hidupku begitu menyedihkan? Aku tahu aku takkan pernah bisa mengunggulimu atau seberani dan sepercaya diri kamu. Tapi apa aku tak layak mendapat satu hal yang baik? Aku tak tahu Kathleen punya sisi merendahkan diri sendiri seperti ini. Tiba-tiba aku merasa kasihan padanya, lagi pula dia itu sepupuku. Jangan menangis, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Sungguh, Megan, aku minta maaf karena membiarkan kecemburuanku mengubahku menjadi monster. Apa kita baikan? Hari berikutnya di sekolah, kami melangkah masuk ke lorong dan mendengar jeritan yang mengerikan. Itu Leo dengan loker penuh dengan kecoa. Dia sangat ketakutan sampai temannya harus menangkapnya sebelum dia terjatuh. Oh, Leo, aku baru pemanasan. Kukumpulkan teman sekelasku dan tunjukkan ke mereka hadiah istimewa yang sudah kusiapkan untuknya. Halo semuanya. Kali ini namai kecoa dengan nama mantanmu. Di sini ada laki-laki bernama Leo Whittemore. Selamat Hari Valentine semuanya. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan Leo sungguhan pingsan. Dan sekarang dia dikenal dengan Leo si kecoa. Sebenarnya ini semua adalah ide Mike. Jadi kita bisa membalas Leo dan menyumbang dana tangis si kecoa untukku untuk satwa liar. Dan kembali padaku, untuk perbaiki keadaan, kuputuskan kembali ke tempatku memulai. Aku sadar tak ada satupun yang mustahil jika kau percayai dirimu sendiri. Dan saat kau punya teman sempurna untuk memberi dorongan lembut yang kau butuhkan. Berapa lama ini akan berlangsung? Sangat repot mengurusku. Lex, mulai hari ini aku akan menyimpan ponsel dan laptopmu. Kejam. Kaki digips bukankah hukuman? Maaf, kau tak layak berpendapat soal ini. Kalau sejak awal kau tak belikan anak perempuan kita sepeda motor jebakan maut, dia akan baik-baik saja. Ya, maaf karena memastikan dia tak tumbuh dewasa jadi membosankan seperti ibunya. Ya, ceramah lainnya tentang betapa tak bertanggung jawabnya aku malah akhirnya berubah jadi pertengkaran antara ibu dan ayah. Mereka hanya berhenti saat ibu perlu pergi dinas ke Mesir. Aku sudah selesai berdebat denganmu. Aku harus segera naik pesawat. Aku mengawasimu, nak. Jauh-jauh dari Mesir, itu cukup sulit. Ya, paling tidak ada ayah di sini, jadi aku tak akan sendirian. Esok paginya, aku terbangun melihat catatan tertempel di kulkas. Alex, aku akan syuting film terbaruku di Spanyol selama beberapa bulan. Ada kebijakan tak boleh ada telepon untuk menghindari informasi yang bocor. Jadi jika tak mendesak, jangan menelpon ayah, menyayangimu ayah. Serius? Memilih pekerjaan daripada aku? Kenapa aku masih terkejut? Itulah yang kau dapat saat kau punya ayah aktor terkenal di dunia dan ibu seorang fotografer pemenang penghargaan. Mereka jarang di rumah dan kapanpun mereka ada, mereka selalu saling bersih tegang. Semua menambah alasan lain untukku bergaul dengan geng bikerku. Aku suka sekali dengan motor, itu adalah satu-satunya hiburanku. Tapi itu juga bagaimana aku mencederai kakiku. Tapi pembelaanku, aku bisa lakukan trik itu dan memenangkan taruhan. Kalau bukan saja karena jalan bergelombang itu. Tapi tak satu pun dari sohibku menjengukku sejak itu. Bahkan tidak juga cowokku Blake. Tapi yang benar-benar membuatku kesal adalah sekolah libur selama musim panas, tapi aku hampir tak bisa bergerak. Jadi, karena pikiranku bosan, aku mencari ide baru untuk menghibur diri yang mana bermain kamera tersembunyi di seluruh wilayah pinggir kota ini. Berkat kamera ibuku, aku bisa mengamati pasangan pengantin baru Cunninghams di sebelah kanan, keluarga Carpenters di sebelah kiri, beberapa rumah lainnya, dan Timmy kecil di seberang jalan. Demi Tuhan, aku hampir mengira ada pria tampan yang baru saja pindah. Teman masa kecilku Timmy kecil sudah resmi tumbuh jadi Timothy. Dia terlihat seperti versi berotot dari Timothy Chalamet. Kemudian Tim tiba-tiba beranjak dari duduknya dan kami tak sengaja bertatap mata. Canggung. Terlihat keren ganteng. Dia bahkan makin tampan saat tersenyum. Oh, dia membalas. Bahkan lebih baik dari dekat. Itu berani sekali, Timmy. Sayang sekali. Sorry, payah. Awalnya Tim tampak bingung, kemudian dia melihat gipsku, dia langsung meninggalkan ruangan. Hah? Patah kaki sudah cukup untuk membuatnya kabur? Dia itu yang payah. Lalu bel pintu berbunyi. Hei, itu lama sekali. Kau di sini? Tentu saja, kau perlu melihat lebih dekat dan butuh bantuan tangan atau kaki. Iya, maksudku, bantulah gadis dalam kesusahan ini. Sejak saat itu, Tim datang setiap hari untuk membantuku keluar di sekitar rumah. Dia sangat membantu sekali dan bahkan berusaha mengendarai motorku supaya itu tak menganggur terlalu lama.
Selain dari tubuhnya yang kekar, dia masih teman yang sama yang kukenal dulu. Kami bersenang-senang, main video game, dan nonton film bareng. Kau harus nonton Badis, filmnya gila. Sebenarnya aku kira kau akan suka Lady Bird. Cerita beranjak dewasa yang sungguh mengharukan. Tak mau. Ada Timothy Chalamet di dalamnya. Oke, boleh, tapi bagaimana kau tahu itu akan membuatku tertarik? Aku tahu saja, seperti bagaimana aku tahu kau mengamatiku dari waktu ke waktu, yang mana ngomong-ngomong itu sungguh menyeramkan. Ya, benar. Seolah-olah dia tidak sengaja membiarkan tirainya terbuka saat berolahraga, tuan pemalu. Suatu hari seperti biasa, aku dan Tim sedang nongkrong saat tiba-tiba pacarku tersayang Black masuk dengan berisik. Sayang, kau tak akan percaya ini. Sedang ada perlombaan balap di Upper West Side. Kau harus datang. Apa yang sedang terjadi di sini? Hei! Apa maksudmu, hei? Siapa anak kecil manja ini? Oh, ini Tim. Tim, ini Black. Katakan hai. Hai, aku tak peduli. Kau kira kau sedang apa? Jaga mulutmu. Kau sudah mengacuhkanku berminggu-minggu dan sekarang kau muncul mengoceh tentang kontes balap jalanan yang bodoh? Kau bahkan tak ingat kalau kakiku patah, ya kan? Tapi, kau milikku. Black marah seperti banteng yang siap bertarung dan hendak melayangkan tinjunya ke Tim, tapi dia menghentikan tinjunya di udara. Black yang tampak kalah melarikan diri begitu lepas dari cengkraman Tim. Pengecut. Aku minta maaf ke Tim karena menyeretnya ke dalam kekacauan ini, dan anehnya dia tenang saja soal ini. Penasaran saja, bagaimana bisa kau dan Black jadian? Dia ketua geng biker, jadi menurutku dia keren. Tapi jujur saja, aku tak pernah mengira hubungan kami akan langgeng, sama seperti pasangan lainnya. Bukti A, orang tuaku. Begitu ya, ayahku juga contoh yang bagus. Kemudian Tim mengungkapkan kalau ayahnya meninggalkan ibunya untuk wanita lain tahun lalu, yang mana sangat membuatnya kesal. Aku bisa paham sekali dengan kondisinya. Mungkin terkurung di rumah bukanlah hal yang terlalu buruk, karena kami jadi punya kesempatan untuk mengobrol banyak hal. Tapi pagi berikutnya, saat aku sedang bersantai di kamarku, sesuatu yang buruk menarik perhatianku. Sesuatu yang pirang. Sepertinya dia sedang mengembalikan hoodie kepada Tim. Teman macam apa yang meminjam hoodie? Dan saling bersikap seperti itu? Kita lihat saja dia akan bilang apa. Siapa si pirang itu? Apa yang dia lakukan di rumahmu hari ini? Apa? Siapa? Dia mungkin terlihat manis seperti kue stroberi, tapi jangan tertipu. Apapun jenis cinta yang kalian berdua pikir miliki akan segera pudar. Rasa manis itu akan jadi asam kapan saja. Tim hanya tertawa terbahak-bahak. Apa yang lucu? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Kau bahkan tak tahu Annabelle. Kau tak percaya padaku? Lihat saja sendiri. Aku lalu tunjukkan padanya semua rahasia yang kuungkap di perkampungan kami yang terlihat sepi. Pertama-tama, pasangan dari rumah nomor 9 keduanya berselingkuh. Anak perempuan dari rumah nomor 11 memperalat cowoknya untuk menyembunyikan hubungan aslinya dengan cowok lain. Yang terakhir, keluarga Carpenters, yang tampak seperti pasangan serasi pinggiran kota. Sebenarnya punya kehidupan yang jauh dari bahagia karena kebiasaan minum-minum Tuan Carpenter. Kesimpulannya, tak ada yang namanya cinta sejati. Aku paham maksudmu, tapi di sisi lain, cinta yang tulus memang ada. Tim mengarahkan kamera ke arah keluarga Cunninghams. Aku tak percaya dengan aksi pasangan seperti itu. Kemudian suatu hari, Tim berkata dia harus bekerja lembur di perpustakaan untuk menyiapkan suatu acara hanya dengan, kalian bisa tebak, Annabelle. Aku harus sembunyikan amarahku saat kulihat Tim berkendara pergi dengan si pirang itu. Dengan tak ada hal lain untuk kulakukan, kuputuskan untuk mengintai keluarga Cunninghams. Astaga, bagaimana bisa mereka tampak sangat mesra selama ini? Aku ingin menghilangkan pikiranku akan Tim, tapi semakin aku mengamati mereka, semakin aku memikirkan dia dengan Barbie itu. Itulah saat kulihat buku yang Tim pinjamkan untukku dari perpustakaan. Sepertinya sudah waktunya mengembalikan. Aku naik Uber ke sana, tapi di sana ada banyak orang juga. Kenapa Tim berkata kalau mereka akan berdua saja di sini? Wajah Tim berubah seperti The Screams saat dia melihatku. Tak mengira aku bisa pergi sejauh ini? Hai, jangan pedulikan aku hanya di sini untuk mengembalikan ini. Kau seharusnya berikan saja ini padaku. Oh ya Tuhan, tidak. Aku tahu kau sedang sibuk dengan Annabelle, ya kan? Ya, bagaimana kau tahu namaku? Oh, kita lihat. Kau mengingatkanku akan boneka seram yang juga mimpi buruk. Tim kemudian segera menyeretku pergi. Lihat, dia peduli padaku, bukan padamu, Annie. Namun, kesenangan itu langsung terganggu saat kulihat ada Black di luar. Giliranmu untuk membayar. Tim segera berdiri di antara aku dan Blake. Tapi yang mengejutkan kami, Black memberi aba-aba premannya yang sembunyi di dekatnya untuk menampakkan diri. Karena kalah jumlah, aku berusaha mencegah situasi jadi makin buruk. Ayo bersikap beradab, kita bisa selesaikan ini tanpa kekerasan. Kau benar sayang, kita bisa selesaikan ini dengan taruhan. Siapapun yang bisa lakukan trik yang membuat kaki Lex patah ditambah dengan Akira slide bisa memilikinya jujur dan adil. Yang kalah harus berlutut. Pertama, aku ini bukan trofi. Yang kedua,
Aksi itu sangat berbahaya, ya kan Tim? Tapi kedengarannya layak. Apa kalian berdua sudah kehilangan akal sehat? Tim melakukannya terlebih dahulu, dan meskipun gagal, dia berhasil mendarat tanpa cedera, sementara Black mendarat di wajahnya. Tentu saja kegagalan itu membuat seluruh anggota geng sangat malu. Mereka langsung kabur. Tapi aku masih sangat kesal. Selamat, kau tak memenangkan apapun. Bukannya aku tak peduli padanya, aku cuma tak tahan lagi dengan kecerobohannya. Hari berikutnya aku terbangun mendengar bel pintu. Jadi, kenapa kau kesini? Maaf soal kemarin malam. Tapi jika kau tinggal lebih lama, aku bisa saja memberitahumu. Kulakukan apa yang harus kulakukan karena aku suka padamu, gaya yang romantis. Aku tak ingat sejak kapan, tapi aku memang ingat betapa sedihnya aku saat kita tak lagi nongkrong bareng. Percaya atau tidak, aku hanya olahraga untuk membuatmu terkesan. Wah, apa? Tim menjelaskan bahwa tak ada yang terjadi di antara dirinya dan Annabelle. Mereka hanya teman kerja. Dan dia mengarang semua tentang berduaan bersamanya di perpustakaan hanya untuk melihat reaksiku. Bagaimana menurutmu aku bisa membuatmu percaya akan cinta? Tim, jangan konyol. Cinta bukanlah seperti yang ada di film-film. Itu hanyalah reaksi kimia sementara yang ada di otakmu yang membuatmu mengira kau sungguh-sungguh merasakannya. Ayolah, beri kesempatan. Tidak, lihatlah orang tuaku, ayahmu, dan semua keluarga di lingkungan ini. Jika kau bertanya padaku, perasaanmu padaku saat ini akan pudar sama seperti perasaanku terhadap Blake. Aku minta maaf, sudah buang-buang waktumu. Kukira, aku cukup spesial bagimu untuk berani mengambil resiko. Sekarang aku tahu betapa kelirunya aku. Dia kemudian pergi tanpa berkata apapun lagi. Saat Tim menutup tirainya, jujur aku merasa sakit di dadaku. Ini untuk yang terbaik, ya kan? Aku tak bisa pungkiri rasa tak nyaman yang kurasakan tanpa Tim. Bukannya aku tak ingin kembali berbaikan, aku hanya tak tahu caranya. Melihat betapa bahagia dan senyumannya saat bersamanya, perasaanku makin tak nyaman. Apa ini yang mereka sebut cinta? Tidak. Ini tak nyata. Keluarga yang terlihat bahagia sebenarnya tak bahagia, dan keluarga Cunninghams hanya pandai berpura-pura. Apa itu yang kudengar? Apa mereka bertengkar? Kulihat si suami tiba-tiba memukul tembok dengan penuh amarah, lalu mendorong si istri. Aku tak lagi melihat mereka, tapi bisa kudengar keributan besar di sana. Apa yang sedang terjadi? Panik, aku langsung menelpon polisi. Tunggu dulu. Itu artinya pernikahan bahagia mereka hanya pura-pura. Aku bersemangat menyeberangi jalan untuk memberitahu Tim soal penemuanku, lalu menyeretnya ke halaman depan keluarga Cunninghams. Namun, saat polisi datang, mereka berdua menjawab di pintu dengan sangat baik-baik saja. Ternyata mereka sudah tahu soal pengintaianku dan sangat terganggu soal itu. Mereka memutuskan untuk mengerjaiku. Hebat, tetanggaku yang curiga juga menyaksikan cobaan yang memalukan ini. Tapi bagian terburuknya adalah melihat rasa kecewa di wajah Tim. Kau harus berhenti bersikap sangat keras kepala. Tak semua keluarga seperti keluargamu. Aku tak bisa berkata-kata, bahkan saat polisi memberiku peringatan. Malam itu, aku berguling-guling saat kata-kata Tim berputar-putar di benakku. Lalu tiba-tiba sesuatu menarik perhatianku. Itu dari rumah Tim. Ada lampu senter yang bergerak-gerak. Ku coba menelpon Tim, tapi dia tak menjawab. Tentu saja dia pasti tertidur pula saat ini. Memanggil polisi tak ada gunanya karena insiden memalukan yang baru saja terjadi. Itu dia, akan kulakukan sendiri. Di luar sana, di depan halaman Tim, jantungku berdegup kencang. Pencuri! Pencuri! Para pencuri yang terkejut itu berbalik jadi kubunyikan klakson lalu berteriak. Diam di tempat, tetap berada di tempatmu, angkat tangan di atas kepala. Tapi yang jelas aku, remaja dengan satu kaki yang berfungsi, tak benar-benar berharap kriminal manapun akan berdiam diri. Mereka segera menangkapku, dan tepat saat kukira hidupku akan berakhir, lepaskan dia. Tim, syukurlah. Tetangga yang lain juga datang dan menghentikan para pencuri ini. Tim menelpon polisi dan kali ini mereka langsung meluncur ke lokasi kejadian. Itu sungguh gila. Nyonya Jones, ibu Tim, berterima kasih padaku dan mengundangku untuk menginap malam itu. Baik sekali beliau, meskipun ia terbahak-bahak saat kujelaskan situasi yang terjadi dengan keluarga Cunninghams. Saat Tim pergi mengambil minuman untuk kami, ia bertanya padaku kenapa aku sendirian di kondisi seperti ini. Jadi kuceritakan semua tentang keluargaku. Berbeda dengan reaksinya barusan, ia menunjukkan simpati padaku. Dari pengalamannya, cinta tak selalu memiliki akhir yang bahagia. Tapi tak berarti itu tak nyata. Aku dan ayah Tim punya perasaan yang tulus untuk satu sama lain. Hanya saja seiring berjalannya waktu banyak hal berubah. Kami bersikap terbuka untuk menerima hal ini dan saling jujur. Itulah cinta yang sesungguhnya. Aku tak akan mengubah apapun dan tetap jatuh cinta padanya meskipun tahu bahwa pada akhirnya kami akan berpisah. Karena dengan begitulah aku mendapatkan Tim, cinta sejati kedua dalam hidupku. Kata-katanya sangat mengena. Mungkin aku telah salah mengartikan cinta.
Anda benar, cinta tak pernah salah, dan tim sangat beruntung memiliki ibu penyayang seperti Anda. Sementara orang tuaku tak hanya saling membenci, mereka juga membebankan semua padaku. Aku bertaruh bahkan kejadian malam ini tak akan membuat mereka peduli. Aku paham maksudmu, tapi kenapa tak kau coba saja? Reaksi mereka mungkin akan membuatmu terkejut. Jadi aku menelpon mereka, dan coba tebak. Mereka berdua terdengar cemas di telepon dan mengatakan mereka akan pulang sesegera mungkin. Lihat kan, sudah aku bilang. Sudah tak masalah sekarang. Timmy, tolong tunjukkan Lex di mana dia akan tidur. Kau sungguh sangat berani. Bersikap heroik di luar tadi terlepas dari semua kondisimu. Aku tak akan mempertaruhkan nyawaku kalau bukan demi... Kalau demi apa? Aku menyimak. Demi kamu. Aku minta maaf aku bersikap berlebihan. Bayangan menjadi pasangan tua yang membosankan yang saling benci menggangguku. Tapi kemudian kusadari, jika kita bersama, kita tak harus seperti itu. Kita bisa seperti keluarga Cunninghams. Itu tak terdengar terlalu buruk ya kan? Kurasa tidak. Esok paginya aku terbangun oleh telepon orang tuaku. Mereka sungguh menepati janji mereka kali ini. Ibuku menjelaskan bahwa ia mengira ayah ada di rumah untuk menjagaku. Sedangkan ayah dengan bodohnya mengira ibu hanya pergi karena marah dan akan segera kembali. Jadi mereka sungguh peduli padaku. Mereka hanya kurang baik dalam menunjukkannya. Mereka tetap bersama karena menganggap itu yang terbaik bagiku. Tapi ketegangan dan pertengkaran yang tak kunjung usai menggerogoti kami dari dalam. Insiden ini telah membuka mata mereka, jadi mereka setuju untuk bercerai dengan baik-baik sambil tetap merawatku bersama-sama. Aku akhirnya terbebas dari gips, tapi sebenarnya aku bahkan merasa lebih bebas dari sebelumnya. Apakah ini kekuatan dari keyakinan baru akan cinta? Apa itu karena aku telah menyadari bahwa cinta sudah ada di sekitarku selama ini? Aku sendiri juga tak yakin, tapi siapa yang peduli? Alex dan Timothy undur diri. Halo Lorong, halo teman-teman sekelas. Aku Taya akhirnya kembali ke sekolah setelah 3 bulan. Ada apa? Ada apa dengan tatapan semua orang? Para cowok itu hampir terjatuh dari kursi mereka. Apa aku berubah menjadi Jenna Ortega pada liburan musim panas atau semacamnya? Oh, ternyata ada cewek baru yang berdiri di belakangku. Apakah kamu murid baru? Biarku aja kau berkeliling. Oh, teman-teman, bukankah mereka melupakan sesuatu? Pacar mereka yang sekarang? Yang mana mereka bisa pacaran semua karena aku. Pokoknya, aku Taya, alias penguntit. Penguasa segala informasi di sekolah. Cukup beri aku nama lengkap dan sebagian uang saku kalian, dan aku bisa menggali informasi orang yang kalian suka. Para idiot ini hanya membuat pacar mereka terkesan karena bakatku yang luar biasa. Dan sekarang mereka semua menyukai si Mira ini. Apa mereka tidak punya rasa malu? Berbeda denganku, begitu aku menyukai seseorang, mataku tidak akan kemana-mana. Satu-satunya pria di hatiku adalah Colin. Dia sangat manis. Dia memiliki lingkaran cahaya yang bersinar ketika dia bermain basket. Dan yang paling penting, dia sangat tampan. Tapi aku belum memberitahunya bagaimana perasaanku. Karena seperti yang bisa kalian lihat, dia tidak kekurangan penggemar. Dan sepertinya tidak ada yang membuatnya terkesan. Jadi aku masih mencoba mencari cara terbaik untuk menarik perhatiannya. Kegembiraanku sehari-hari adalah dengan diam-diam mengamatinya dari jauh. Tapi tunggu, apa yang terjadi dengan mobilnya? Ada apa dengan coretan konyol itu? Finn si pembuat onar dan antek-anteknya berdiri di dekatnya sambil menertawakan Colinku. Para anak nakal terkenal itu entah kenapa tampaknya berhasil menyiksa Cole yang malang. Jadi sekarang kamu seorang pengacau ya, Pin? Lihat siapa yang berbicara. Oh, begitu. Kapten tim yang baru? Finn melemparkan kaleng semprotan ke arah Cole lalu pergi. Kenapa Colin tidak melakukan apapun? Mungkin dia tidak ingin menjadi orang bodoh seperti itu? Kalau begitu biarkan aku yang menangani ini. Aku tahu persis apa kelemahannya. Beberapa hari kemudian, aku diam-diam menaruh sebuah kotak kecil di loker Finn dan menyaksikan antek-anteknya dengan penuh semangat melongo melihatnya. Mereka pun pasti takjub karena lelaki besar mereka akhirnya mendapatkan waktu pengakuan cinta ya. Finn dengan sombong membuka kotak itu, tapi kemudian ketakutan dan melemparkannya ke udara. Kecoa itu melarikan diri dan merajalela melintasi lorong. Benar-benar kacau total. Dasar sekelompok pengecut. Oh, dia akhirnya menemukan catatan yang aku lampirkan. Finn marah dan berteriak bahwa dia akan menemukan penghasutnya. Aku dapat melihat Colin keluar dari kerumunan. Andai saja dia tahu apa yang aku lakukan untuknya, dia pasti akan sangat terkesan. Tapi, tidak. Finn tidak menghiraukan peringatanku dan terus mengganggu Colin. Aku tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Gremlin itu perlu belajar beberapa pelajaran serius. Finn selalu pulang larut malam sepulang sekolah untuk menyelinap ke teras dan berlatih skateboard. Jadi aku berencana untuk membuatnya terjebak di dalam lift. Dia akan terjebak di sana setidaknya 1 jam. Waktu yang cukup bagi pembuat onar itu untuk membaca surat peringatan kedua ini dan meminta maaf atas perbuatannya. Itu dia.
Waktunya pergi. Aku menundukkan kepalaku dengan perlahan keluar dari lift ketika tiba-tiba Finn meraih pergelanganku dan menarikku kembali. Sampai kapan kamu akan bermain si cantik menyelamatkan pahlawannya? Bagaimana dia bisa tahu? Ternyata anak buah Finn kebetulan melihat sekumpulan foto Colin berhiaskan hati di lokerku. Dan mereka bahkan menemukan daftar kelemahan Finn di tasku. Hanya seekor anak anjing lucu yang bisa membuatnya berteriak seperti gadis kecil? Tiba-tiba lift berhenti. Oh tidak, aku tidak bermaksud menjebak diriku di sini seperti ini, dengan bajingan ini. Kamu yang melakukan ini ya kan? Kamu sudah keterlaluan. Begini saja, jadilah pelayanku selama sebulan dan aku akan melepaskanmu. Enak saja, menjauhlah dari Colin dan aku akan menjauhimu. Kamu tidak tahu wajah aslinya. Aku ragu kamu akan tetap menyukainya kalau kamu tahu. Bagaimanapun, aku mendengar bahwa kepala sekolah sangat ingin mendapatkan pelaku penyebar kecoa. Pilihanmu, apakah kamu ingin menghadapi kepala sekolah atau aku? Dia menangkapku. Tapi apa yang orang Finn ini ketahui tentang Colin yang tidak ku ketahui? Oke, cuma 1 bulan dan jangan berpikir menjadi bosku akan mudah. Bagus. Kalau begitu aku sudah punya pesanan pertama untukmu. Jadi, aku harus bernyanyi dan menari untuk menghiburnya sampai seseorang datang menyelamatkan kami. Pada hari-hari berikutnya, si Finn yang suka memerintah terus mengirimiku tugas bodoh dan menegurku atas segala hal. Tak dapat dipungkiri kalau orang ini adalah seorang pelukis yang berbakat. Hanya saja sayang sekali dengan kepribadiannya yang buruk. Begitu ada yang melihat kami, dia langsung meluncur pergi, meninggalkanku yang mengejarnya. Dia juga tidak belajar, jadi aku harus mengerjakan semua PR-nya. Dia bahkan menyuruhku berkeliling sekolah hanya untuk membelikannya makanan ringan. Kali ini Finn memintaku untuk meletakkan kue ini di meja Bu Watterson. Apakah dia akhirnya melakukan sesuatu yang baik? Tidak. Betapa bodohnya aku. Ternyata dia menyuntikkan pewarna makanan ke dalamnya untuk mengerjai guru kami. Dan dia merekam video kalau aku yang meletakkannya di mejanya untuk memfitnahku. Kamu harus tinggal sepulang sekolah dan merekam setiap sesi bermain skateboard. Kalau tidak, aku akan memberitahunya. Orang itu sudah keterlaluan. Apa dia memaksaku bekerja lembur sekarang? Dan karena aku sibuk menjadi boneka Finn, aku bahkan tidak punya waktu lagi untuk menjaga Colin. Aku sudah mencoba beberapa kali menanyakan kenapa dia begitu membenci Colin, tapi setiap aku menyebutkannya, dia jadi cemas. Dan ada satu hal lagi yang membuatku penasaran, ada sesuatu yang terjadi pada kaki Finn. Hei, apakah kaki kirimu sakit? Tidak apa-apa, jangan bertingkah seolah kita sudah dekat. Kenapa kamu harus begitu sensitif? Pantas saja tidak ada yang menyukaimu. Oh, tolong, disukai oleh orang sepertimu akan menjadi mimpi buruk. Satu-satunya gadis setingkatku di tempat ini adalah Mira. Dia manis dan lembut. Lagi pula, dia baru saja pindah ke sini dan sudah mendirikan klub seni. Dia tidak bisa membandingkan Putri Duyung kecil dengan Putri Merida. Pada dasarnya, kami berbeda. Kudengar kaulah yang mengetahui segalanya di sekolah, kan? Cari tahu tentang dia untukku, ini mungkin misi terakhirmu. Untuk apa? Apakah kamu akan membuat dia mendapat masalah juga? Ini membuktikan bahwa orang yang sok tahu sepertimu tidak tahu apa-apa tentangku. Sepertinya kamu juga tidak memahami Colin sama sekali. Berikan saja ini pada Mira. Ingatlah untuk melakukannya di tempat sepi agar dia tidak merasa canggung. Oh, dia bahkan menarik kartunya sendiri. Sisi pemberontak Finn ini benar-benar mengejutkanku. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau Finn terlalu sibuk dengan cinta, dia tidak akan menyiksaku lagi. Di bawah instruksi Finn, aku pergi ke sekolah keesokan harinya untuk mencari inspirasinya. Begitu aku melihat Mira, aku langsung mengejarnya. Tapi, apakah dia sedang berbicara dengan Colin? Kenapa mereka terlihat sangat licik? Aku tidak mengerti, kenapa kamu ingin menyembunyikan ini? Aku baru saja pindah ke sini. Aku tidak ingin para penggemarmu menggangguku. Jadi di depan orang lain, anggap saja kita orang asing. Oke? Baiklah, sampai jumpa sepulang sekolah. Aku akan menjemputmu. Oke, sampai jumpa sayang. Apa itu tadi? Apakah mereka pacaran? Ini sama sekali bukan kabar baik. Tepat pada saat itu, Finn datang bertanya kepadaku. Kenapa kau tidak memberikan kartu itu padanya? Apa yang terjadi? Lalu aku memberitahu Finn apa yang baru saja aku lihat. Colin menawarkan diri untuk menjemputnya sepulang sekolah, lalu Mira malah memanggilnya sayang. Sepertinya cinta pertamaku telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Tapi mereka bahkan tidak punya nyali untuk mengumumkannya ke publik. Colin tidak pantas menerima Mira. Tapi tidak apa-apa, aku punya rencana. Jadi menurut skemanya, pada dasarnya kami perlu memisahkan mereka. Lalu aku ambil Colin dan Finn ambil Mira. Hari itu, sepulang sekolah, aku membantu Finn mengempeskan ban Colin. Aku tahu aku benci membuat masalah untuk Colin yang kucintai. Tapi ini satu-satunya cara untuk memberi Finn kesempatan untuk menawarkan tumpangan kepada Mira karena dia sedang terburu-buru ke kelas baletnya. Keesokan harinya, Finn membantuku menarik Colin sebagai partner untuk proyek kimiaku. Selama kelas, aku sangat bersemangat dan gugup ketika duduk di sebelah belahan jiwaku. Sampai aku melihat Colin menulis sesuatu untuk Mira dan meninggalkannya di meja labnya.
Aku segera menyeret Finn untuk mencuri surat itu. Hari ini kita harus menjemput Tommy. Dan ibu bertanya apa yang kamu inginkan untuk makan malam nanti. Apakah hubungan mereka berkembang secepat ini? Colin sudah memperkenalkan Mira kepada keluarganya? Kami tidak bisa membiarkan keduanya bertemu begitu saja, jadi kami menguntit dan mengikuti mereka ke taman kanak-kanak. Saat melihat mereka bersama seorang anak laki-laki, Finn tiba-tiba berkata tanpa berpikir. Apa? Anak laki-laki itu putra mereka? Tidak, itu hanya adik laki-laki Colin. Tommy usia 5,5. Warna favoritnya hijau, makanan favorit es krim. Pokoknya, mataku gatal melihat mereka bahagia satu sama lain. Ayo kita sabotase. Jadi, kami menculik anak itu. Oh, tidak seburuk yang kalian bayangkan. Kami hanya mengajaknya makan es krim tanpa memberitahu Colin dan Mira. Anak itu tidak terlihat cemas sama sekali. Kenapa cemas? Kamu menyelamatkanku dari 2 hal membosankan itu. Jadi, Tommy, tahukah kamu kalau Mira sedang makan malam bersama keluargamu malam ini? Ya, Mira. Dia tinggal di rumah kita setiap hari. Apa? Tolong es krim coklat satu lagi, aku akan menjelaskannya. Aku langsung memberinya secangkir es krim baru. Anak ini pintar. Ya, dia tinggal bersama kita karena dia sepupu kita. Apa? Kenapa dia memanggil Colin sayang? Mungkin karena ibu kami selalu memanggilnya dengan nama panggilan yang memalukan ini. Tepat pada saat itu, Mira bergegas masuk ke toko es krim dengan panik. Jadi, kalian sepupu, kenapa menyembunyikannya dari semua orang? Itu karena dia takut orang-orang mengetahui orang tuanya sudah bangkrut. Tidak, itu tidak benar. Jangan mendengarkan anak itu. Ya benar, aku dengar kamu menceritakan semuanya pada Colin. Oke, itu alasannya. Tapi tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku segera mengatakan bahwa kami akan sepakat jika Mira berkencan dengan Finn. Pria itu tampak kaget, tidak menyangka aku bisa begitu cerdik ya. Anehnya, Mira tersenyum dan mengatakan dia tidak keberatan berkencan dengan Finn. Karena dia selalu menganggap Finn itu lucu. Hah? Jadi semuanya semudah itu? Itu artinya kehidupan pelayanku akhirnya akan berakhir di sini. Saat itulah Colin bergegas mendekat. Tommy, kenapa kamu ada di sini? Oh, aku baru saja tersesat sehingga mereka melihatku dan membelikan es krim untuk menenangkanku. Mereka tidak menculikku sama sekali. Oh, Tommy. Nah, begitulah cara Mira dan Finn kencan pertama mereka. Kesepakatan antara aku dan Finn dianggap sudah selesai, tapi kenapa aku merasa hampa, bukannya lega? Tiba-tiba sesuatu mengenai kakiku. Bukankah kamu seharusnya berkencan? Aku tahu, tapi pelayanku masih menunggu bos di sini. Ternyata kencan mereka agak aneh. Mira sepertinya tidak menyukai kelakuan Finn, dan ketergantungan Mira membuat Finn putus asa. Jadi ini pasti kencan terakhir mereka. Aku tertawa terbahak-bahak, tapi Finn segera menghentikanku. Bagaimana denganmu dan Colin? Masih belum punya nyali menyatakan perasaan? Aku mungkin berhasil melindungi belahan jiwaku, tapi entah kenapa, sepertinya ada sesuatu yang membuatku tidak bisa mengungkapkan perasaan. Finn segera mengajakku untuk melakukan makeover. Dia seorang konsultan yang sangat antusias dan tampaknya sangat berpengetahuan tentang selera Colin. Saat melihatku memakai baju baru, dia bahkan bilang aku terlihat manis. Oke, kemana perginya Finn yang kasar? Apa pendapatmu tentang aku dan Colin menjadi pasangan? Apa maksudmu? Maksudku, kamu dulu mengatakan bahwa Colin sangat jelek. Tapi sekarang kamu bersedia membantu kami. Sebenarnya dia tidak sejelek itu, dan aku melakukan ini untukmu. Kamu menyukainya, kan? Iya, aku suka Colin, kan? Kenapa perasaanku terasa samar-samar? Apa yang ada di kepalaku? Keesokan harinya di sekolah, saat aku tampil di hadapan Colin dengan penampilan baruku, dia tampak terkesan. Dan tahukah kalian, dia bahkan yang mengajakku kencan. Ya. Tapi aku tidak yakin aku bisa bertahan sepanjang kencan dengan gaun ketat dan sepatu hak tinggi yang sangat merepotkan ini. Selama kencan kami, Colin bersikap manis dan perhatian seperti yang kuharapkan. Tapi anehnya, hal itu tidak membuatku tergerak sama sekali. Apa karena aku terlalu fokus menjaga keseimbangan dengan sepatu hak tinggi bodoh itu? Toya, apakah kamu ingin menjadi pacarku? Jika dia menanyakan hal ini padaku sebulan yang lalu, aku akan melompat kegirangan dan menjawab iya. Tapi saat ini, aku hanya berdiri diam. Jadi begitu. Aku sangat menyukai versimu yang ini, tapi penampilanmu sebelumnya mungkin lebih cocok. Kamu lebih nyaman dan ceria saat dekat Finn. Oh, Finn, aku tidak sadar dia selalu ada di pikiranku sampai sekarang. Aku ingin sekali terbebas darinya, tapi sekarang hanya dia yang ada di pikiranku. Penasaran, aku bertanya kepada Colin kenapa Finn tidak menyukainya, dan akhirnya aku menemukan kebenarannya. Ternyata, mereka dulunya berteman dan pernah satu tim basket bersama. Finn adalah pemain terbaik saat itu, tapi pada suatu latihan, dia melakukan lompatan tinggi ketika Colin juga melompat untuk mendapatkan bola. Mereka bertabrakan dan Finn mengalami cedera lutut, yang mengakhiri impian bola basket profesionalnya.
Colin kemudian menjadi pemain bintang, sementara Finn berubah menjadi pemberontak dan membenci Colin sejak saat itu. Masih merasa bersalah, Colin rela menanggung semua siksaan yang dilakukan Finn kepadanya. Itulah kenapa Finn selalu menyusahkanmu. Dia masih memberiku perubahan, agar sesuai dengan gayamu dan menjadi sesuatu yang dekat denganmu. Oh, itu menjelaskan kenapa kamu sepertinya sesuai tipeku. Dia mengenaliku dengan sangat baik. Tapi Taya, kamu menyukai Finn kan? Jika demikian, kamu harus pergi dan memberitahunya. Itu sangat memukulku. Mungkin selama ini aku berusaha menyangkalnya, tapi aku benar-benar merasa paling nyaman berada di dekat Finn dan aku rindu berkumpul dengannya. Tapi sepertinya dia menyukai seseorang yang lembut dan girly seperti Mira. Sepertinya kamu harus mencari tahu sendiri. Jadi aku mengumpulkan seluruh keberanianku dan datang ke taman skate untuk mencari Finn. Dia melihatku dari jauh. Hei, bagaimana kencanmu? Kamu lihat, aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Aku tahu tentang rahasia antara kamu dan Colin dan bagaimana kamu kehilangan kesempatan menjadi pemain bola basket profesional. Jika sahabatku membencinya, aku juga membencinya. Sebenarnya aku tidak membencinya, aku hanya benci betapa tidak bergunanya diriku. Jangan membicarakan dirimu seperti itu. Kamu tahu kalau kamu sangat berbakat, kan? Kamu itu cowok pertama yang aku temui yang bisa bermain skating, melukis, dan juga tampan pada saat yang sama. Jadi lebih percaya diri ya. Kau tahu belum pernah ada orang yang melihat hal-hal baik seperti itu dalam diriku sebelumnya. Tapi ini tidak masalah karena kamu menyukai Colin. Aku memang menyukai Colin, tapi kami menyadari bahwa kami sebenarnya bukan pasangan yang cocok. Setelah keheningan yang canggung, kami berdua mengangkat suara kami secara bersamaan. Sepertinya, Kamu tahu? Oh, kamu duluan. Aku akan mendengarkan. Sepertinya aku menyukaimu. Baiklah. Itu juga yang mau kukatakan. Biarkan aku menjadi pelayanmu kali ini.